Mungkin biasanya teman-teman di hari weekend gini gitu ya, teman-teman lagi sibuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat teman-teman, mungkin lagi liburan gitu ya, tapi kayaknya cuaca lagi nggak mendukung gitu ya teman-teman untuk liburan, lagi musim hujan nih. Mungkin teman-teman juga di sini masih ada yang baru bangun tidur gitu ya, karena keenakan tidur nih tadi malam gitu ya, karena cuacanya lagi dingin-dinginnya gitu kan. Semoga teman-teman di sini tetap semangat. Nah, sebelum itu perkenalkan nama aku Oksa, aku dari tim digital sekolah yang hari ini akan menemani teman-teman selama 2 jam ke depan di acara Sekolah Talk hari ini. Dan aku minta maaf sebelumnya kalau aku hari ini nggak pakai laptop gitu ya, karena laptop aku tadi agak error gitu, jadi aku pakai HP. Oke, kalau gitu teman-teman, sebelum kita masuk ke acaranya nih teman-teman, aku penasaran nih sama teman-teman, dari mana aja asalnya dan sekarang kesibukannya apa nih? Mungkin boleh nih di-spill-spill gitu ya sama aku di kolom chat nih teman-teman, asalnya dari daerah mana dan hari ini gitu ya, sekarang gitu ya, kegiatannya apa. Bandung, baru lulus nih ada Kak Christian Alexandra dari Bandung dan baru lulus. Wah, keren-keren ya hari ini teman-teman ikut Sekolah Talk gitu ya. Oke, teman-teman yang lain dari mana nih? Aku tunggu nih, teman-teman, jawabannya teman-teman semua. Kuningan, Jabar hadir. Wah, ada yang dari Kuningan nih. Kemudian ada yang dari Surabaya lagi kuliah. Waduh, semangat kuliahnya teman-teman semua yang di sini lagi kuliah ya. Kemudian, ayo teman-teman, jawab lagi yuk teman-teman. Jakarta kerja. Oke, kerjanya apa nih Kak? Kak Lutfia. Jakarta Kak lagi cari kerja jadi QA kebetulan. Wah, oke semangat nih berarti pas ya teman-teman hari ini ikut sekolah talk gitu ya. Dari Cilegon lagi kuliah, kemudian Denpasar lagi kerja, kemudian Tangerang kuliah. Wah, mantap nih. Kayaknya banyak yang udah kerja dan masih kuliah nih teman-teman, tetap semangat ya. Ada yang dari Jakarta masih intern, kemudian di Surabaya juga ada yang intern jadi QA. Wah, mantap. Ada yang dari Jombang udah kerja QA di Surabaya. Kerja QA Surabaya, oh kerjanya QA di Surabaya gitu ya Kak Farhan ya. Oke oke, sip, semangat teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah mau sharing nih, teman-teman asalnya dari mana gitu ya. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke nih rame banget ya, kebanyakan dari Pulau Jawa nih ya. Aku belum kayaknya ya belum nemu dari Pulau Sumatera nih. Aku tunggu nih yang dari Sumatera mana nih? Oke, kalau gitu teman-teman sebelum kita masuk ke acara, inti kita ya teman-teman, kita akan ada games dulu nih biar hari ini semakin semangat gitu ya. Mungkin yang baru bangun tidur gitu ya, masih ngantuk, belum sarapan gitu ya, biar bisa membakar semangatnya teman-teman semua. Kalau gitu mungkin boleh nih Kakak admin. Oke, siap. Jadi teman-teman ini ada, games gitu ya, nanti teman-teman juga bakal dapet hadiah gitu ya dari teman-teman yang ikut games ini, mau ikut seru-seruan gitu ya. Nanti teman-teman bakal ada 2 voucher dari Cakap ya, berupa voucher English Club senilai 550.000 selama 6 bulan nih. Jadi teman-teman yuk ikut seru-seruan gitu ya, jawab di kolom chat ya nanti ya. Jadi pertanyaannya itu tebak gambar, teman-teman bisa nebak di kolom chat. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama aja. Boleh di-next? Oke, nah di sini hewan apakah nih teman-teman? Kalau kita lihat dari kakinya, hewan apa ya? Kayak dinosaurus gitu ya, kayak T-Rex. Ayo teman-teman dijawab karena akan ada hadiah nih. Gajah, wah gajah. Jerapah, kuda, kucing, T-Rex, burung, ayam. Ayo ada lagi nggak? Penguin, bunglon. Oke, badak. Oke, kayaknya udah ada yang bener ya teman-teman tadi jawabannya, cuman kita lihat dulu nih, apakah jawabannya sih Kakak admin? Iya bener, kucing teman-teman. Berarti Kak Wanda Kristalia nih udah bener nih jawab kucing nih, admin bisa dicatat dulu namanya ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau ini binatang apa teman-teman? Kuda. Waduh, kayaknya harus belajar dari pertanyaan yang pertama gitu ya, teman-teman, karena biasanya nggak sama nih jawabannya nih. Jawaban yang salah malah yang benar gitu ya clue-nya. Ayam. Oh, tadi Kak Yulia Putri juga jawab kucing nih, admin. Bisa dilihat admin siapa yang pertama ya jawabnya ya. Panda, kuda nil, bebek, gajah.
harimau, hiu, kucing ikan, jerapah, kelinci, macan, elang. Terus ayo, mana lagi teman-teman jawabannya? Ubur-ubur, waduh ubur-ubur, zebra, kambing. Ayo masih ada yang mau jawab nggak teman-teman? Kucing lagi nggak mungkin dong ya, masa sama gitu kan kayak pertanyaan pertama. Yo ya lanjut ya, sapi, gagak, tikus, kecoa. Waduh, kayaknya susah nih ya pertanyaan kita ya. Angsa. Kalau gitu kita lihat aja jawabannya, teman-teman. Apakah ini sebenarnya hiu, teman-teman? Tadi kayaknya udah ada yang bener ya ngejawab ya, cuman aku agak ke-skip nih karena banyak banget jawaban dari teman-teman. Oh, aku bener, Karisa. Oke, siap. Nanti Kakak admin tolong ya dilihat ya siapa yang jawabannya bener nih. Oke, kalau gitu aku next untuk pertanyaan yang ketiga nih. Satu lagi deh, iya admin iya, satu lagi nih. Hewan apakah ini teman-teman? Sotong. Sotong itu bukannya makanan ya guys ya? Burung. Burung burung hantu. Terus siput, singa, komodo, gagak, cicak, benteng, jerapah. Oke, masih aku tunggu nih jawabannya teman-teman. Anjing, burung, tikus, benteng merah. Waduh, nggak bahaya tak Karisa. Ngeri nih ya. Asyik harimau. Terus teman, apa lagi yuk? Tebak yuk. Burung hantu, kuda nil, kucing. Masih bertahan nih jawabannya sama kucing. Macan. Oke, masih ada lagi yang mau jawab teman-teman? Masih aku tunggu nih karena ini pertanyaan terakhir nih, penentunya nih teman-teman. Mantan Kak, waduh emang mantannya binatang nih, aduh ngeri banget. Buruk, buruk itu apa? Anjing, monyet. Oke, kalau gitu kita lihat jawabannya Kakak admin apakah sih sebenarnya hewan ini tuh hewan apa gitu. Ya, teman-teman monyet yang ngedit nih agak-agak nih ya teman-teman monyetnya. Monyetnya bermotif nih. Oke, terima kasih Kak admin sudah share screen dan boleh dicatat ya nanti pemenangnya siapa, nanti aku umumkan ya di akhir ya, ada 2 pemenang dari games ini yang akan mendapatkan voucher English Club dari Cakap senilai 550.000 selama 6 bulan. Wah, keren banget ya, selamat teman-teman yang nantinya menang gitu ya. Oke, kalau gitu semoga games tadi bisa menambah semangatnya teman-teman semua di sini untuk ikutan acara Sekolah Talk hari ini. Tapi jangan khawatir teman-teman karena masih ada 3 voucher ya buat teman-teman di sini yang ikutan Sekolah Talk gitu ya. 2 voucher untuk teman-teman yang membuat IG story terasik, terseru, terkeren gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman sekarang nih angkat handphonenya, kita foto-foto gitu ya. Terus teman-teman bikin story di Instagram gitu ya. Jangan lupa juga tag @digital sekolah karena nanti akan ada 2 voucher juga nih dari Cakap buat teman-teman. Kalau gitu, teman-teman aku izin membacakan agenda kita pada siang hari ini ya teman-teman. Nanti akan ada pengenalan terkait digital sekolah dari Kak Nia selaku tim BD dari digital sekolah. Kemudian nanti kita akan ada sesi talk show ya, sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semua di sini. Kemudian nanti terakhir ada Q&A dan akan ada sesi foto bersama. Nah, kalau gitu Kak Nianya sudah ada di sini ya, sudah sangat cantik nih teman-teman kalau kita lihat dengan jilbab abu-abunya nih. Halo Kak Nia. Oke, halo Kak Oksa dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi Kak Nia. Gimana kabarnya Kak Nia? Alhamdulillah sehat, semangat juga ya. Kak Oksa gimana kabarnya? Aku juga sehat nih Kak, walaupun cuaca lagi dingin gitu ya, tapi kita harus tetap semangat gitu kan. Betul, betul. Semangat dong karena ketemu teman-teman di sini ya yang Iya, sampai semangat. betul. Oke, Oke. kalau gitu langsung aja aku persilahkan ya Kak Nia, silakan. Oke, baik. Thank you Kak Oksa. Selamat pagi teman-teman semuanya. Aku izin untuk share screen ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik teman-teman di sini layarnya sudah terlihat ya.
Oke, jadi teman-teman, aku mau minta waktunya sebentar ya untuk bisa memperkenalkan nih terkait digital sekolah, kurang lebih seperti itu. Nah, pasti teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya digital sekolah itu apa, atau mungkin ada yang belum tahu seperti itu. Jadi di sini kita bisa kenalan lebih dekat. Tadi Kak Oksa udah memperkenalkan diri, salam kenal aku dengan Nia dari tim bisnis digital sekolah. Nah, teman-teman, jadi digital sekolah itu kita adalah platform edutech ya, teman-teman ya, yang mana kita menjadi salah satu institusi yang menghasilkan digital talent siap kerja melalui program bootcamp dan juga mini bootcamp, kurang lebih gitu. Nah, kalau di digital sekolah sendiri, teman-teman di sini nggak cuma teman-teman nanti dibekali oleh keterampilan digital aja ya gitu. Tapi nanti teman-teman juga akan mendapatkan pembelajaran berupa blended learning ataupun job connector ataupun experience internship, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nih teman-teman di sini aku coba ini ya izin share seperti itu terkait dari digital sekolah itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, oke sebentar. Nah, di sini ya teman-teman ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, sejauh ini dari digital sekolah kita sudah ada lebih dari 30.000 register user teman-teman. Dan digital sekolah sendiri kita punya professional community member ya, yang membernya sendiri saat ini udah lebih dari 3.600-an. Kalau dari sisi alumninya sendiri juga sudah sangat banyak teman-teman, udah lebih dari 2.600-an. Kemudian alumni yang sudah diterima kerja nih Kak, ada berapa? Ada 72% teman-teman. Dan juga kelasnya ini cukup banyak ya variasinya. Kalau di digital sekolah ada bootcamp, ada mini bootcamp, ada short course, ada sekolah talk seperti acara kita hari ini, ada program sertifikasi BNSP, kurang lebih seperti itu. Ini untuk gambaran nih teman-teman terkait digital sekolah. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, ini beberapa alumni dari digital sekolah yang sudah di hiring atau sudah diterima kerja di berbagai perusahaan gitu. Kemudian, nah di sini aku coba izin share ya teman-teman ya, ini terkait cerita alumni, gimana sih mereka ini sudah diterima kerja di mana aja gitu. Di sini misalnya ya ada Kak Luis gitu, saat ini diterima kerja di Data Engineer BRI. Dari Kak Luis sendiri bilang kalau bukan anak IT, bisa jadi data engineer di BRI berkat digital sekolah gitu. Terus di sini juga ada Kak Farhan nih misalnya, bekerja di data engineer Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kak Farhan bilang, aku bisa switch career ke data engineer sebelum graduation. Luar biasa banget. Jadi semoga teman-teman di sini yang punya ketertarikan ya belajar terkait digital, khususnya terkait QA, nanti juga bisa punya cerita-cerita sukses seperti ini yang bisa nanti kita saling sharingkan, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini aku mau share ya, ini beberapa contoh kelas dari digital sekolah, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, kita punya bootcamp nih teman-teman. Nah, kalau bootcamp ini untuk pembelajarannya itu benar-benar komprehensif ya, jadi end to end gitu. Kurang lebih kalau dari sisi durasi belajarnya itu 3 bulanan teman-teman. Bootcampnya ada apa aja nih? Kita punya data science, bootcamp data engineer, digital marketing, data analisis, kurang lebih begitu. Nah, selain bootcamp, di sini juga punya mini bootcamp ya teman-teman ya, learning topic mini bootcamp dari digital sekolah. Nah, ini untuk proses durasi belajarnya kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan nantinya ya. Jadi akan lebih spesifik. Nah, di sini untuk mini bootcampnya ada mini bootcamp QA engineer seperti yang akan kita ini ya bahas nih nanti sama speakernya di pagi hari ini. Lalu ada mini bootcamp UI UX design, mini bootcamp SEO spesialis, ada mini bootcamp sosmed marketing, kurang lebih gitu. Nah, selain mini bootcamp, dari digital sekolah juga punya kelas short course nih teman-teman. Sesuai namanya ya, kalau short course ini kelasnya itu lebih singkat. Biasanya itu kurang lebih ada yang 2 hari sampai maksimal 1 minggu. Ini kelasnya itu ada kelas data entry specialist, ada kelas copywriting portfolio, ada kelas job searching preparation, dan juga UI UX portfolio. Jadi kalau misalnya nih nanti teman-teman ada yang tertarik ya selain QA, tapi mau tertarik dengan kelas yang lain, itu juga bisa banget nanti secara detail teman-teman bisa tanya-tanya sama tim digital sekolah gitu.
Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini juga ya aku mau kasih info nih buat teman-teman yang sekiranya tertarik mau daftar kelas mini bootcamp QA Engineer, kita sama-sama belajar bareng. Digital Sekolah sedang buka kelas QA Engineer ya teman-teman ya. Kelasnya akan dimulai di tanggal 30 Januari 2024 gitu. Jadi bentar lagi teman-teman bisa prepare dari sekarang. Nah, kelasnya itu berapa lama nih, Kak? Gitu. Kelasnya itu kurang lebih nanti 1 bulanan. Ada 11 sesi, teman-teman. Nah, satu sesinya itu 2 jam gitu. Harinya apa? Nah, harinya itu mix ya, weekday dan juga weekend. Kalau di weekday-nya hari Selasa sama Kamis di jam 7 malam sampai jam 9 malam WIB. Lalu di hari Sabtu di jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Seperti hari ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nih masih ada yang punya aktivitas gitu ya, weekday di jamnya pagi sampai sore gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih, nggak akan mengganggu ya aktivitas teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk jadwal kelasnya ya teman-teman ya. Jadi nanti satu sesinya itu 2 jam. Jadi teman-teman bisa belajar. Lalu pasti ada pertanyaan selanjutnya nih. Fasilitas dan juga benefitnya apa nih Kak kalau aku daftar kelas QA Engineer ini? Nah ini fasilitasnya banyak banget ya yang bisa teman-teman dapatkan. Fasilitas yang pertama, kalau teman-teman nanti daftar mini bootcamp QA Engineer, nanti teman-teman itu di dalam kelas akan mendapatkan 10 mini project portfolio ya gitu. Jadi selama kelas teman-teman nanti akan mengerjakan project-project nih. Nah, dari project tersebut akan menghasilkan portofolio di bidang QA engineer. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau dipakai untuk melampirkan di CV atau mau diposting di LinkedIn untuk memperbaiki profil itu bisa banget, atau untuk jadi ini ya bukti teman-teman kalau mau daftar pekerjaan itu bisa banget. Kemudian fasilitas yang kedua nih teman-teman, nanti teman-teman itu akan dipandu oleh tutor ya untuk mendapatkan template test case tentang uji kasus terhadap software dan juga bugs report seperti itu. Jadi teman-teman bisa praktik langsung di sini nanti. Kemudian yang ketiga, teman-teman nanti akan dapat fasilitas demo test case juga ya menggunakan berbagai tools di bidang QA sama tutornya. Kemudian fasilitas yang keempat nih teman-teman nggak kalah menarik ya. Sorry sebentar. Oke, di sini ya fasilitas keempat yaitu job connector teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika sudah menyelesaikan program ini, nanti teman-teman itu akan dapat kesempatan untuk kita rekomendasikan ke perusahaan partner digital sekolah yang sedang membuka lowongan gitu. Jadi akan memudahkan ya teman-teman untuk memperoleh pekerjaan juga karena dari digital sekolah kita sudah bantu rekomendasikan teman-teman ke perusahaan partner gitu. Kemudian yang kelima, teman-teman nanti akan dapat fasilitas berupa unlimited career consultation melalui chat ya dengan HR, praktisi HR dari digital sekolah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau konsultasi terkait interview atau mau tanya-tanya tentang CV, misalnya ini udah sesuai atau belum, itu juga bisa banget. Kemudian yang keenam, masih seputar konsultasi. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman gini ya, mau konsultasi di luar jam kelas gitu, terkait materi QA Engineer sama tutor. Nah, itu bisa banget. Kalau misalnya nih, tadi kan kelasnya malam hari ya, tapi nanti teman-teman mau pagi hari atau sore hari gitu lagi review-review materi, terus loh kok ini bingung gitu. Terus teman-teman mau konsultasi tapi di luar jam pembelajaran di jam 7 sampai 9 malam itu bisa banget ya. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian yang ketujuh, tentunya teman-teman nanti akan dapat comprehensive learning module. Jadi modul-modul ini nanti juga bisa dipakai teman-teman kalau misalnya teman-teman udah menyelesaikan program ini gitu. Jadi bisa diakses secara lifetime kurang lebih begitu. Yang kedelapan tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat ya ketika sudah menyelesaikan program QA Engineer dari digital sekolah ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman pasti ada pertanyaan selanjutnya ya. Kak, gimana nih kalau mau daftar, cara pembayarannya nanti gimana gitu. Nah, cara pembayarannya nanti gampang banget. Teman-teman bisa memilih, bisa lewat transfer bank, bisa pakai kris, bisa pakai e-wallet, bisa, atau mau pakai kartu kredit, atau mau pakai Alfamart, Indomaret gitu ya. Kayak misalnya kita check out gitu di marketplace itu bisa banget.
Atau teman-teman misalnya mau pembayarannya lewat cicilan, itu juga bisa banget teman-teman. Nanti detailnya seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung aja tanya ke tim digital sekolah ya untuk cara cicilannya itu gimana gitu. Kemudian, nah ini kabar baik ya buat teman-teman yang hadir di pagi hari ini di sini seperti itu, khusus buat teman-teman yang mau daftar kelas QA Engineer di bulan Januari ini, teman-teman akan dapat potongan harga kelas paling murah ini ya, nanti potongannya sampai 1,5 juta, khusus teman-teman yang hadir di acara sekolah talk hari ini, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti promonya ini bisa diklaim sampai tanggal 20 Januari 2024. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalau mau di screenshot dulu ini cara klaimnya gimana atau mau tanya-tanya dulu boleh di screenshot ini dulu atau mau di scan langsung atau di kolom chat akan ini ya dibagikan sama tim digital sekolah ya untuk tanya-tanya dulu atau mau klaim langsung promonya itu bisa banget kurang lebih seperti itu. Jadi ini promonya udah dipastikan ya paling murah dibandingkan teman-teman kalau lihat nanti dibandingin sama promo di website seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya. Misalnya ada yang mau ditanyakan begitu ya terkait kelas ini bisa langsung nanti di kolom chat di sana atau misalnya mau tanya-tanya terkait kelas juga bisa langsung disampaikan seperti itu. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Alsa. Oke, terima kasih banyak Mbak Nia. Dan untuk teman-teman nih ya yang masih punya pertanyaan gitu ya terkait digital sekolah atau terkait kelas QA Engineer, langsung aja ya ditanyain di kolom chat. Jangan malu-malu nih mumpung masih ada Kak Nianya di sini gitu ya. Dan sambil aku menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, aku mau ingetin lagi teman-teman jangan lupa untuk upload IG story keseruan acara hari ini dan tag digital sekolah di Instagram ya teman-teman. Karena nanti akan ada 2 voucher English Club dari Cakap senilai 550.000 selama 6 bulan gitu ya. Semoga nanti teman-teman beruntung nih ya. Dan aku juga mau ingetin ke teman-teman kalau teman-teman tertarik ikut kelas QA Engineer gitu ya, jangan lupa pakai promo khusus Sekolah Talk ya yang sudah di-share nih sama kakak admin kita di kolom chat, yaitu promo yang nggak ada di mana-mana nih teman-teman. Asik banget gitu ya, promo ini cuman ada untuk teman-teman yang hari ini ikut acara Sekolah Talk nih, spesial banget nih buat teman-teman yang ada di hari ini gitu ya. Karena promonya juga nggak ada di website, nggak ada di IG gitu ya, kalau teman-teman cari gitu nggak bakal ada gitu ya. So, buruan teman-teman digercepin gitu ya, kalau masih ragu, masih bingung, gitu ya, boleh tanya-tanya dulu ke tim CRO kita gitu ya, konsultasi gitu ya. Dan teman-teman nanti promonya itu adalah potongan harga up to 1,5 juta berlaku sampai 20 Januari 2024. Nah, teman-teman langsung aja disimpan dulu gitu ya, linknya disimpan dulu nomor CRO kita gitu ya, nanti teman-teman bisa konsultasi di sana. Gitu. Kayaknya belum ada pertanyaan ya teman-teman ya untuk Mbak Nian ya? Mungkin nanti teman-teman gitu ya kalau pas, mau malam mingguan gitu baru kepikiran, "Aduh kok tadi nggak nanya?" Gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman tetap boleh tanya ya nanti di link yang sudah dibagikan oleh kakak admin kita. Kalau gitu belum ada pertanyaan nih Kak Nia dari teman-teman, aku ucapkan terima kasih Kak Nia atas penjelasannya. Mungkin nanti teman-teman akan tanya kalau udah merasa bingung gitu ya, nanti bisa tanya ke CRO. Kalau gitu aku ucapkan terima kasih Kak Nia, semoga Kak Nia tetap semangat, sehat selalu, dan bahagia ya. Oke, terima kasih banyak Kak Oksa dan juga teman-teman semuanya. Oke, see you Kak Nia. Oke teman-teman, karena tadi teman-teman belum ada pertanyaan gitu ya buat Kak Nia gitu ya, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman jangan lupa angkat HP-nya, kita buat story di Instagram, jangan lupa tag @digital sekolah karena nanti akan ada 2 voucher dari Cakap nih buat teman-teman, yaitu voucher English Club senilai 550.000. Begitu. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara ngobrol-ngobrol bareng tutor keren kita, hari ini ada Kak Farah dan Kak Reza ya. Coba dong teman-teman boleh share nih di kolom chat box gitu ya. Aku juga penasaran nih sama teman-teman, kenapa sih teman-teman tertarik gitu ya untuk belajar di bidang QA Engineer? Apa alasannya gitu ya? Teman-teman boleh nih share di kolom chat nih, aku bakal bacakan ya. Buat teman-teman yang mau on mic juga boleh, aku persilahkan ya kalau mau sharing-sharing sama aku, kenapa sih teman-teman tertarik gitu ya, terjun di bidang QA Engineer. Karena kalau aku lihat tadi di awal gitu ya, teman-teman masih ada yang kuliah gitu kan. Kenapa sih teman-teman mau belajar QA Engineer, begitu.
ini ada dari Kak Risa nih teman-teman, mau coba bidang digital Kak. Oke, mantap nih Kak Risa, semangat ya Kak Risa ya. Ada lagi dari teman-teman, kenapa sih mau belajar bidang QA Engineer gitu? Yuk aku tunggu jawabannya dari teman-teman tadi yang masih kuliah nih terutama ya, kenapa sih teman-teman mau belajar di bidang QA Engineer? Dan teman-teman yang sudah kerja juga boleh banget ya share alasannya di sini di kolom chat gitu ya. Apakah mau switch karir atau emang pengen aja gitu kan? Kenapa nih? Biar makin bisa QA lebih dalam Kak. Wah, mantap ya. Iya dong, kita harus selalu upgrade diri gitu ya, upgrade skill kita gitu ya. Jangan mau ketinggalan gitu ya sama sama teman-teman yang lain. Nah, ada dari Kak Dias nih, demand-nya saat ini lebih banyak dari QA manual, Kak. Oke, sip sip, semangat kalau gitu. Ada lagi teman-teman? Menambah insight mengenai QA karena sesuai pekerjaan saat ini. Ya, sip, benar Kak Jonathan gitu ya. Kita harus selalu upgrade skill kita gitu ya, karena seiring perkembangan zaman itu ya, semakin banyak gitu kan saingannya gitu ya di luar sana. Ini oke oke, ini ada pertanyaan ya dari Kak Yohanes. Kak, saya mau tanya apa bedanya QA Engineer dengan Software Engineering? Nah, nanti ini akan dijawab pada saat sesi Q&A bersama tutor gitu ya. Kalau aku nggak bisa jawab nih teman-teman, karena aku juga bukan QA Engineer gitu kan. Jadi nanti kita langsung akan tanyakan sama tutor kita yang keren. Oke, ada dari Kak Hasan. Pelarian dari Dev, Kak. Aduh, sukanya lari-lari nih Kak Hasan ya. Pelarian dari Dev. Oke, mantap kalau gitu, semangat ya. Berarti mau switch karir kan ya ke QA Engineer. Ini ada juga dari Kak Yohanes, ingin mengetahui seluk-beluk profesi di bidang engineering. Ya, mantap gitu ya. Nanti kita juga akan dapat ilmunya di hari ini ya bersama tutor kita. Tapi teman-teman kalau mau belajar lebih lengkap, teman-teman aku saranin ikutan kelas mini bootcamp QA Engineer Digital Sekolah ya, teman-teman. Apalagi teman-teman yang hari ini ikut Sekolah Talk itu akan ada potongan up to 1,5 juta nih, teman-teman ya. Karena promo ini nggak ada di mana-mana, cuman khusus teman-teman yang hari ini ikut Sekolah Talk. Gitu. Jangan lupa diklaim promonya sampai 20 Januari 2024. Begitu. Nah, teman-teman ada lagi yang mau sharing? Atau ada yang mau on mic nih? Aku persilahkan nih ya. Aku pengen siapa ya? Teman-teman gak ada yang on cam nih. Boleh yuk on cam yuk, biar aku nggak sendirian yuk. Biar aku bisa gampang nih milihnya. Oke, karena udah nggak ada yang sharing lagi nih ya, pokoknya aku, tetap semangat gitu ya, aku ucapkan ke teman-teman gitu ya, tetap semangat, tetap jangan menyerah gitu ya, belajar QA Engineer, begitu. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke acara inti kita, yaitu kita bakal ngobrol bareng tutor keren kita. Ada Kak Ferawati Hartanti, yaitu, Senior Quality Engineer di Kompas ya, dan Experience Quality, memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang QA Engineer. Nah, terus kita juga ada tutor kita yang nggak kalah kerennya, yaitu Kak Muhammad Reza Ananda, selaku QA Engineer di Segari, dan memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun nih, teman-teman. Oke, kalau gitu apakah kakak tutornya sudah ada di sini ya? Halo, Kak Vera. Halo, Kak Reza. Halo teman-teman. Halo. Ya, halo, halo. Nah, mantap nih. Gimana kabarnya Kak Vera dan Kak Reza hari ini? Apakah sudah bersemangat gitu ya untuk sharing dengan teman-teman di sini? Semangat banget dong, Mbak. Dan semoga Semangat ya? teman-temannya juga pada semangat ya. Iya benar, karena sudah ada titipan pertanyaan juga nih Mbak, tadi dari teman kita kayaknya udah nggak sabar gitu ya buat sesi Q&A. Nah, kalau Mas Reza sendiri gimana kabarnya Mas? Apakah hari ini Ya, sehat? alhamdulillah sehat. Wah, mantap nih. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya teman-teman untuk sesi talk show hari ini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau nyatet-nyatet jawabannya dari tutor boleh banget ya, aku persilahkan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang berat nih, Mbak, Mas, boleh dong ceritakan dulu gitu ya tentang diri Mbak Vera dan Mas Reja saat menjadi QA Engineer dan sekarang kerjanya di mana dan sudah berapa lama dan boleh juga nih diceritain gitu ya gambaran singkat mengenai job desk-nya Mbak Vera dan juga Mas Reja. Kalau gitu aku persilakan dulu mungkin ya dari Mbak Vera nih. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
Perkenalkan, namaku Vera. Aku sekarang jadi quality engineer di salah satu perusahaan media di daerah Palmerah. Aku kebetulan udah pengalaman sekitar 8 tahun ya. Jadi awal aku pengalaman tuh dari QA manual dulu, jadi nggak langsung ujuk-ujuk eh, menghandle yang namanya automation. Eh, ya seperti itu sih, Mbak. Oke, wah mantap nih ya. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana nih Mas? Ya, ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, nama aku Reza. Di sini aku sekarang menjalani role sebagai QA engineer di salah satu perusahaan e-grocery. Tadi namanya udah disebutnya Segari. Kalau di tempatnya sekarang, aku udah kurang lebih 2 tahun berjalan. Tapi kalau untuk pengalaman kerja keseluruhan, itu kurang lebih selama 3 tahun ini udah membantu kualitas produk jadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Sebelumnya aku nggak langsung jadi QA engineer. Pertama-tama jadi QA analis ya, walaupun job desk-nya kurang lebih mirip di sebuah perusahaan IT agency. Kalau misalkan ditanya job desk-nya itu apa aja sih, kalau seorang QA itu kurang lebih itu ya kita melakukan bedah terhadap dokumen PRD, menyusun timeline, terus menjalankan software testing life cycle, bikin test case, melakukan testing dan lain sebagainya lah. Atau juga bisa juga kita juga melakukan standby kalau misalkan sewaktu-waktu ada laporan bug dari production seperti itu. Wah, mantap nih ya teman-teman. Ternyata Mbak Vera dan Mas Reza sudah sangat expert nih ya kayaknya di bidang QA engineer. Nah, kalau tadi kita lihat dari jawaban teman-teman ya di awal gitu ya, teman-teman di sini masih banyak yang kuliah gitu ya. Nah, aku penasaran nih waktu kuliah, Mbak Vera dan Mas Reza itu jurusannya apa sih dan apakah linear nih dengan pekerjaan yang sekarang? Mungkin boleh dijawab dulu dari Mas Reza, silahkan. Oke, terima kasih. Kalau dari aku sendiri, jujur untuk jurusan kuliahnya sangat nggak linear ya dengan apa yang aku lakukan sekarang ini. Karena dulu aku kuliahnya itu ambil S1 jurusan agribisnis. Jadi yang dulunya aku belajar seputar ekonomi, sosial sosial ekonomi, terus belajar nanam-nanam di sawah segala macam kayak gitu. Terus tiba-tiba lulus kuliah itu berurusan dengan test case, bug dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat nggak linear sih, kayak gitu. Wah, mantap nih teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya kalau teman-teman di sini kuliahnya bukan di bidang data gitu ya. Misalkan teman-teman kuliahnya di jurusan ekonomi atau ilkom gitu ya, tetap semangat gitu ya. Karena kita nggak tahu nih rezeki dan nasib kita selama kita mau berusaha gitu ya, selalu ada jalannya. Mantep nih Mas Reza. Kalau dari Mbak Vera sendiri gimana nih Mbak? Mantap juga Mas Reza. Kalau aku pribadi sih ketika aku kuliah aku jurusan teknologi informatika. Jadi amat sangat linear. Cuman waktu aku kuliah tuh untuk apa namanya QA sendiri ya memang belum se-explore sekarang. Jadi belum kenal yang namanya automation itu apa. Tapi kan di bab ketika kita skripsi ada yang namanya pengujian. Nah itu tuh lumayan kepake teori-teori seperti black box testing kayak gitu sih. Oke, jadi kalau dari Mbak Vera sendiri linear nih guys nih jurusan dengan pekerjaan yang sekarang. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya kalau misalkan teman-teman sekarang jurusannya nggak linear tetap bisa gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikutan kelas mini bootcamp QA Engineer di digital sekolah. Oke kalau gitu. Nah sekarang aku penasaran nih ya gimana sih perjalanan karir Mbak Vera dan Mas Reza gitu ya sebagai QA Engineer dari awal gitu ya dari nol sampai sekarang gitu sampai di titik ini gitu. Mungkin aku mulai dulu dari Mbak Vera nih boleh. Oke, jadi itu sekitar 8-9 tahun yang lalu ya. Jadi yang namanya fresh graduate pasti masih bingung mau ngambil kemana. Terus ketika mencoba banyak hal lamar sana sini itu pasti banyak banget ditolakinnya. Itu amat sangat wajar. Terus kebetulan temanku tuh udah pernah terjun di dunia QA sebelumnya itu 1 tahun. Terus aku tanya-tanya sih sama dia QA itu apa ya segala macam. Terus iseng lamar sebagai QA manual pada saat itu di daerah Alam Sutra Tangerang. Ternyata jodoh nih rezekinya di situ gitu sih. Terus nah kebetulan apa namanya di situ tuh QA pertamanya tuh aku fresh graduate, jadi ya lumayan bingung sih
awal apa namanya belajar QA-nya itu seperti apa, terus kemudian di-challenge sama CTO-ku waktu itu untuk mulai ngulik-ngulik automation segala macam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya QA itu kalau dulu aku awal terjun ke sana tuh ternyata bukan cuman klik-klik website atau bikin test case, tapi bisa lebih dalam daripada itu ternyata setelah aku menjalani sejauh ini kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti selama kita mau berusaha selalu ada jalannya ya, Mbak Vera ya. Betul, Nah, itu sangat benar nih teman-teman. betul. Kayak aku bilang dari awal gitu ya. Jadi teman-teman jangan menyerah gitu ya, tetap tanya-tanya gitu ya kayak Mbak Vera gitu kan, nanya-nanya ke teman-temannya gitu. Akhirnya Mbak Vera sekarang udah expert nih di bidang QA engineer. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri gimana nih, Mas? Oke Kak, jadi awalnya tuh aku kan lulus kuliah wisuda itu di tahun 2020 ya. Lalu nggak lama setelah saya wisuda itu kan ada lockdown ya, COVID melanda. Dan awalnya itu ya bingung lah ya, sebagai fresh graduate mau belajar apa gitu. Awalnya nggak langsung tahu apa itu QA ya tentunya. Jadi awalnya tuh aku belajar seputar UI UX, apapun lah yang menarik gitu. Tiba-tiba aja kepikiran belajar seputar UI UX, belajar seputar web development, terus belajar HTML CSS secara otodidak gitu lewat YouTube. Lalu setelah itu aku tuh mulai membangun apa namanya personal branding itu di LinkedIn. Awalnya tuh nggak yang membangun personal branding langsung ya. Awalnya tuh cuman ya bertujuan untuk mencari kerja gitu ya. Lalu aku juga coba-coba untuk cold messaging ke beberapa pihak dan company sampai akhirnya aku dapat kesempatan untuk menjalani internship sebagai product analyst. Jadi awalnya waktu itu aku nggak tahu kalau product analyst itu adalah job desk seorang QA. Ternyata setelah dijelaskan, oh product analyst ini di sini job desk lebih seperti kayak job software tester. Oke, ternyata ini tuh adalah salah satu part dari seorang QA. Akhirnya aku pelajarin di situ setelah internship selesai. Lalu aku coba memberanikan diri untuk melamar kerja di posisi-posisi QA gitu. Dan akhirnya, alhamdulillah setelah 3 bulan setelah aku selesai internship, aku mulai bekerja secara full time di sebuah perusahaan IT agency. Di situ aku belajar lagi dari nol, gimana caranya bikin test case yang baik, gimana caranya mengelola tiket bug segala macamnya. Terus juga bagaimana memanage apa ya pekerjaan-pekerjaan dalam sehari-harinya kayak gitu. Jadi kurang lebih 10 bulan aku bertahan di perusahaan IT agency tersebut. Lalu aku berlanjut pindah ke Segari sebagai software QA engineer sampai sekarang ini. Dengan job desk-nya yang nggak jauh berbeda, namun sudah mulai berkembang ya dari yang tadinya cuma klik-klik, sekarang juga kadang-kadang menjalani API testing, menjalani apa namanya database testing dan lain-lainnya yang sifatnya lebih ke arah teknikal seperti itu. Tapi untuk fokusnya sendiri tetap masih manual seperti itu. Oke, kalau aku lihat gitu ya, tadi kan Mas Reza jurusannya agribisnis gitu ya. Kok bisa nih Mas Reza akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang QA engineer gitu? Mungkin boleh nih ceritakan ke teman-teman dulu. Kalau misalkan kenapa bisa memutuskan untuk menjadi QA sih awalnya karena ada peluang aja sih Kak. Jadi di awal kan tadi aku sempat singgung ya, tiba-tiba aja tertarik ke apa namanya belajar UI UX, belajar web development. Jadi trigger awalnya sebelum QA itu ke sini dulu. Jadi awal-awalnya aku karena ya sambil browsing gitu kan ngisi waktu, buka-buka Instagram dan tiba-tiba aja dapat inspirasi gitu dari explore, oh ternyata kayaknya belajar UI UX seru nih, kayaknya belajar web development seru nih, HTML CSS gitu. Akhirnya ya aku coba-coba apa yang aku bisa sembari mengisi waktu luang karena waktu itu memang gak ada pressure sebagai seorang fresh graduate gitu untuk segera bekerja. Terus akhirnya ya itu tadi dari situ aku coba memberanikan diri untuk mencari peluang dan akhirnya aku dapatkan peluang pertamaku sebagai uh, product analyst intern yang mana ternyata secara job desk itu lebih mengarah ke QA seperti itu Pak. Oke, berarti awalnya coba-coba nih ya, Mas. Semua bidang dicoba, akhirnya nyaman gitu ya sama bidang QA engineer. Betul. Oke, sip, mantap kalau gitu deh. Eh, mungkin boleh nih dijelaskan gitu ya secara sederhana, apa sih QA engineer dan pekerjaan ini ada di industri mana aja gitu? Apakah ada di semua industri gitu ya? Apa ada di industri-industri yang terkhususkan gitu? Mungkin boleh dari Mas Reza dulu nih ya. Oke, boleh. Mungkin kalau dari ini definisi menurutku ya, kalau secara singkatnya QA itu adalah serangkaian aktivitas pengujian untuk menjamin sebuah produk itu telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, sebenarnya itu profesi seorang QA itu juga nggak hanya ada di
bidang digital aja, tapi di berbagai bidang tuh ada, terutama yang ada proses pembuatan produknya, ada fabrikasinya dari awal pembuatan sampai produk itu rilis. Kayak contoh di bidang manufaktur, di bidang kesehatan, di bidang fresh product dan lain-lain itu semua pasti membutuhkan yang namanya quality assurance seperti itu. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Kalau dari Mbak Vera gimana, Mbak? Oke, kalau quality assurance sih aku percaya dia di setiap bidang pasti ada ya. Ya, setuju dengan Mas Reza, tidak semua di digital company. Tapi kalau untuk quality engineer sih biasanya terkenalnya memang untuk digital company terkait automation, testing, segala macam yang apa namanya melakukan pengujian secara otomatis di web, Android, dan iOS seperti itu. Tapi automation sendiri kan biasanya di segala bidang juga pasti dibutuhkan kan ya. Nggak cuman yang seperti tools-tools yang kita tahu. Mungkin di tools atau misalkan di mesin pabrik itu pasti ada juga automationnya kayak gitu sih Mbak. Jadi harusnya sih di semua bidang pasti ada QA engineer ya, tapi hanya penamaan role-nya yang beda-beda kayak gitu sih. Oke, jadi peluangnya tetap sama ya, banyak berarti ya untuk peluang kerjanya gitu ya di bidang QA engineer. Kalau aku boleh tahu gitu ya Mbak ya, apakah pekerjaan QA engineer itu harus jurusan IT gitu ya? Kalau kalau kita ngomongin soal QA engineer gitu kan berarti ada hubungannya gitu ya dengan IT. Nah, mungkin teman-teman di sini gitu kan agak khawatir gitu ya karena mungkin jurusannya juga nggak dari IT dan belum pernah belajar soal IT gitu ya. Apakah hal itu akan mempengaruhi gitu Mbak? Oke, sebenarnya sih nggak harus IT ya, tapi kalau misalkan sudah ada minimal background-nya sebagai eh, yang pernah kuliah di jurusan IT itu akan sangat membantu seperti itu. Tapi aku kenal beberapa orang QA engineer yang awalnya mereka juga QA manual atau misalkan product manager yang tiba-tiba jadi QA engineer itu bisa sih selama teman-temannya semangat mau mencoba terus memiliki rasa penasaran bisa ngulik sendiri ketika diajari jadi nggak yang diajarin terus-terusan gitu ya ketika dia sudah mendapatkan modal terkait ilmu awalnya dia bisa mengeksplorasi dengan lebih kayak gitu sih. Oke, mantep nih ya, selalu ada jalan menuju Roma nih teman-teman. Jadi selama teman-teman mau berusaha gitu, jangan khawatir ya, nggak apa-apa, nggak dari jurusan IT karena tetap bisa gitu ya kita belajar terkait QA engineer. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri ada tambahan mungkin? Kalau menurut aku sih, kalau misalkan untuk tahap awal menjadi seorang QA ya, karena kan bener tadi kata Kak Vera, pasti nggak langsung ke automation, pasti awalnya akan dididik ke arah manual dulu. Nah, kalau untuk menjadi seorang QA engineer, terutama dari awal itu, tentu nggak harus berlatar belakang dari IT, karena ya aku sendiri kan dari sarjana pertanian ya. Dan yang terpenting tuh, kalau menurutku bagaimana kita, kemauan kita untuk belajar, terus gimana kita memilih sumber belajar yang tepat, seperti itu. Nah, kalau menurutku juga dengan adanya platform seperti eh, digital sekolah ini juga bisa membantu banget nih buat teman-teman yang nanti pengen belajar lebih jauh secara terstruktur dari mentor yang tepat tentunya. Itu bisa banget kok, nggak harus dengan background jurusan IT seperti itu. Ya, sip, mantap gitu ya teman-teman bisa ikutan kelas mini bootcamp QA engineer digital sekolah biar tambah pinter nih ya, biar tambah jago di bidang QA. Nah, Mas Reza, Mbak Vera, terkait pekerjaan QA engineer nih, apa aja sih skill yang dibutuhkan seorang QA engineer gitu ya? Mungkin dari Mas Reza dulu silahkan. Oke, boleh. Kalau menurutku sih pertama-tama untuk menjadi seorang QA engineer itu kita harus menjadi seorang fast learner ya, karena pekerjaan seorang QA itu sangat dinamis. Jadi kita harus siap belajar hal-hal baru untuk menunjang karir seorang QA. Lalu kita juga perlu mengasah skill komunikasi, Kak. Karena sebagai seorang QA juga kita tidak hanya bekerja di belakang layar, tapi kita juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik agar koordinasi kita dengan tim itu berjalan dengan lancar seperti itu. Lalu kita juga perlu mengasah critical thinking karena dengan menjadi mengasah critical thinking kita bisa menjadi lebih peka lagi terhadap sebuah permasalahan atau hal-hal yang ingin kita tahu lebih jauh seperti itu. Lalu kita juga perlu memiliki skill manajemen yang baik untuk menyusun prioritas pekerjaan, mengelola bug yang kita temukan, mengawal proses bug fixing dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Jadi kalau aku recap, pertama fast learner, kemudian skill komunikasi, lalu critical thinking dan juga skill manajemen seperti itu.
Oke, mantap nih teman-teman ya. Kalau dari Mbak Vera sendiri gimana, Mbak? Adakah skill tambahan nih yang dibutuhkan oleh seorang QA engineer gitu ya dari jawaban Mas Reza sendiri? Oke, balik ke role-nya sendiri QA engineer. Jadi basically biasanya normalnya itu pasti akan ada pembuatan automation. Nah, automation kan ada yang recording, ada yang ngoding gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya skill untuk ngoding atau misalkan teman-teman memang suka ngoding itu akan amat sangat membantu seperti itu sih gitu teman-teman. Sisanya sebenarnya QA engineer itu juga quality assurance. Jadi benar kata Mas Reza tadi analitisnya masih ada, terus attention to detailnya juga harus ada seperti itu. Oke, jadi kalau aku boleh simpulkan nih teman-teman, jadi teman-teman harus punya skill critical thinking, terus fast learner, kemudian juga teman-teman harus attention to detail nih ya, yang jelas teman-teman harus tetap mau belajar dan upgrade diri gitu. Nah, kalau tadi ya aku dengar dari Mas Reza dan Mbak Vera gitu ya, terkait QA manual dan QA automation gitu ya. Aku sendiri belum tahu nih ya terkait QA manual dan automation. Nah, kalau dari QA manual dan automation sendiri tuh adakah perbedaannya nih Mas atau Mbak gitu ya? Dan adakah skill gitu ya yang dibutuhkan terkait QA manual dan automation ini? Mungkin boleh dari Mbak Vera ya? Oke, kalau perbedaannya sih sebenarnya QA automation itu jelas dia ada tambahan task untuk membuat automation skenario yang tujuannya itu sebenarnya ya untuk membantu teman-teman QA manual agar tidak melakukan eh, repetitif manual test case seperti itu. Jadi ngebantuin kalau misalkan sistemnya udah lumayan stabil, bisa di-detect juga apakah terjadi bug di fase yang cepat kayak gitu sih. Sisanya sih sebenarnya harusnya sih sama aja ya, harus attention to detail, sama-sama harus tahu terkait product knowledge-nya, terus komunikasinya juga sama aja kayak gitu sih. Dan apa namanya akan lebih baik gitu kalau misalkan teman-teman QA manual juga tahu nih sedikit terkait automation skenario yang sudah dibuat oleh QA automation ya kayak gitu kan ada beberapa nih yang mungkin eh, di automationnya pakai Cucumber. Nah, bagaimana nanti QA manualnya membuat skenario itu dari awal dengan format Cucumber BDD seperti itu sih, Mbak. Oke. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana nih Mas? Adakah tambahan mungkin? Oke, mungkin kalau dari aku perbedaan mendasarnya ya antara QA manual dengan QA automation itu terletak dari aktor dalam melakukan testingnya. Jadi kalau misalkan untuk manual sendiri itu dilakukan langsung dengan manual dengan tangan manusia gitu ya. Kalau automation itu kan dilakukan dengan bantuan script. Nah, untuk menjadi QA manual yang handal itu kan kita perlu mengasah insting lebih dalam menganalisis sebuah flow dalam aplikasi, melihat berbagai kemungkinan yang ada sehingga pada saat pengetesan itu dapat mengcover scope yang luas dan memperbesar peluang menemukan bug. Nah, tapi kalau untuk menjadi seorang QA automation yang perlu dikuasai itu adalah skill menerjemahkan test case manual menjadi sebuah script automation. Dan untuk saat ini itu kan ada banyak banget ya framework yang digunakan di automation ya. Kalau kita tahu mungkin sekilas ada Selenium, ada Cypress, Appium dan lain sebagainya. Minimal kita bisa menguasai salah satu framework yang digunakan untuk melakukan automation gitu. Sesuai dengan kebutuhan produk juga tentunya. Seperti itu sih tambahan dari kita. Oke, berarti sebenarnya nggak ada perbedaan yang jauh gitu ya antara skill yang dibutuhkan oleh QA automation dan juga QA manual gitu ya, Mas, Mbak. Oke, mungkin aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau tanya-tanya gitu ya sama Mas Reza sama Mbak Vera terkait key engineering gitu ya. Boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat gitu ya. Nanti waktu sesi Q&A bakal aku tanyakan langsung ke Mbak Vera dan Mas Rezanya gitu ya. Jadi disiapkan dari sekarang pertanyaannya gitu ya biar nanti pas sesi Q&A itu udah nggak bingung lagi. Waduh, aku tadi mau nanya apa gitu ya. Oke, kalau gitu aku lanjut ya, Mas Reza dan Mbak Vera nih. Gimana sih tips and trick ya untuk para pemula yang baru aja mau merintis karir di bidang QA engineering gitu ya? Atau mungkin ada tips juga nih buat teman-teman yang sudah mulai berkarir gitu ya? Mungkin boleh dari Mas Reza dulu. Kalau dari aku pribadi sih, tips untuk pemula yang ingin menjadi QA engineer itu kurang lebih sama aja seperti ketika kita sudah mulai menjalani seorang QA engineer ya. Kurang lebih sama. Kita juga di awal harus menjadi seorang fast learner dulu. Karena dengan kita udah punya modal menjadi seorang fast learner itu kita lebih mudah untuk menyerap eh,
materi-materi yang nanti akan disampaikan mungkin itu dari mentor atau dari sumber belajar yang nanti kita dapatkan seperti itu. Karena kalau kita dari awal udah nggak ada jiwa untuk fast learner, untuk majunya sendiri tuh agak susah. Nah, lalu dengan kita mengasah skill komunikasi juga tadi seperti ku jelaskan, karena di awal itu penting banget buat kita untuk bisa menjelaskan segala sesuatu. Misalkan kita menjelaskan bug yang kita temukan, misalkan kita menanyakan hal yang kita nggak tahu, itu kan butuh banget yang namanya skill komunikasi. Lalu critical thinking tadi juga perlu, karena dengan critical thinking itu tadi kita bisa menganalisa berbagai permasalahan yang ada gitu. Misalkan kita dihadapkan pada sebuah product requirement, kita bisa lebih cepat menganalisisnya. Misalkan kita dihadapkan pada kenapa bug ini terjadi, itu kita bisa lebih cepat menganalisisnya, penyebabnya seperti apa, seperti itu. Lalu skill manajemen itu juga penting banget untuk dikuasain, dan ini berlaku untuk semua level ya, termasuk untuk pemula juga. Karena dengan kita sudah menguasai skill manajemen dengan baik dari awal, kita bisa memanage pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, menyusun skala prioritas, menyusun bug priority yang kita temukan, mengawal proses bug fixing, memanage workload dari eh, rekan-rekan kerja kita juga, seperti itu sih. Oke, berarti tipsnya dari Mas Reza adalah tetap untuk meningkatkan skill-skill yang tadi ya teman-teman, skill-skill utama yang dibutuhkan gitu ya untuk bekerja sebagai QA engineer gitu ya. Mungkin teman-teman juga boleh dicatat-catat gitu ya biar nggak lupa. Nah kalau dari Mbak Vera sendiri gimana nih Mbak? Oke, ini ada beberapa tips yang ku dapetin dari internku langsung. Jadi eh, ketika mereka belum lulus itu, mereka mulai mencari opportunity untuk internship magang. Jadi bisa sambil nyambi kuliah, sambil belajar-belajar. Karena kan ekspektasinya seorang intern kan memang untuk belajar sambil membantu, sambil berkontribusi seperti itu. Nah, bootcampnya juga kan harusnya banyak ya seperti digital sekolah ini. Nah, itu juga bisa dicoba sih. Jadi sebelum lulus itu sudah ada pengalaman kerjanya. Jadi teman-teman bisa nanya nih sama teman-teman full time-nya nanti kira-kira untuk menjadi seorang QA di perusahaan tersebut best practice-nya seperti apa. Karena kan setiap perusahaan pasti punya lingkungan kerja yang berbeda, terus pasti best practice-nya berbeda. Seperti itu sih. Nah, nanti ketika sudah lulus menjadi fresh graduate, teman-teman tuh sudah punya modal nih, modal awal untuk kalau misalkan memang serius tekun untuk lanjutin karirnya sebagai QA, ya bisa dilanjutin dengan modal internship seperti itu. Kayak gitu sih, Mbak. Berarti ini tipsnya untuk teman-teman yang masih kuliah mungkin gitu ya Mbak Vera ya, buat teman-teman yang masih kuliah gitu ya. Mungkin mulai dari sekarang cari-cari opportunity gitu ya, internship di mana dan bisa juga ikutan kelas bootcamp gitu ya, terutama di digital sekolah gitu ya, karena kita akan ada kelas mini bootcamp QA Engineer yang akan mulai di tanggal 30 Januari nih. Dan buat teman-teman yang hari ini ikut acara Sekolah Talk itu bakal ada potongan harga up to 1,5 juta. Jangan lupa diklaim promonya ya teman-teman, nanti akan di-share oleh kakak admin di kolom chat. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Mbak Vera dan Mas Reza gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang bertanya gitu ya, masih kepo, masih penasaran gitu ya. Gimana sih prospek berkarir sebagai seorang QA engineer di Indonesia ini gitu. Mungkin boleh dari Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Oke, sebenarnya kalau terkait prospek sih, aku percaya role apapun bisa menjadi apapun ya untuk switching karir segala macam. Tapi kalau misalkan di internal QA-nya sendiri itu biasanya untuk seperti jenjang karirnya ada junior, medior, senior, terus nanti lead, mungkin manager, ada head juga, terus kemudian VP itu masih lumayan umum sih di Indonesia seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman merasa di fase tertentu ya, teman-teman mungkin mulai merasakan pertanyaan ke diri sendiri, kira-kira QA ini aku mau bawa kemana ya di hidupku, itu teman-teman mungkin tertarik untuk switching karir, itu bisa banget sih. Misalkan teman-teman kan sudah ada skill untuk coding segala macam. Nah, itu bisa teman-teman cobain untuk jadi software engineer itu bisa, atau misalkan ke product manager itu juga bisa, atau misalkan teman-teman ternyata setelah menjadi QA
terus berkolaborasi sama UI UX. Wah, ternyata passionnya memang di desain, di apa namanya user experience seperti itu tuh juga bisa sih teman-teman. Jadi sebenarnya prospek karirnya tuh bisa kemana aja karena eh, QA itu biasanya berhubungan sama banyak pihak, nggak cuma dengan developer seperti itu. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai bertanya ke diri sendiri nih lebih cocok atau lebih pingin mendalami yang mana seperti itu. Oke, berarti untuk prospeknya sendiri tuh cukup luas gitu ya, Mbak, karena kita bisa kolaborasi nih sama pekerjaan-pekerjaan di bidang lain gitu ya, selama kitanya mau. Nah, kalau dari Mas Reza, ada tambahan kah, Mas? Oke, mungkin kalau dari aku tambahannya, mungkin teman-teman di sini sebagian udah dengar ya, kalau misalkan di dunia produk digital itu ada yang namanya Tech Winter kemarin. Tapi teman-teman juga jangan khawatir, bukan berarti dengan adanya Tech Winter itu lantas peluang kerja kita di bidang tech langsung ngedrop gitu, enggak juga. Karena selagi akan ada produk baru yang bermunculan, itu juga akan eh, pasti akan selalu dibutuhkan untuk pekerjaan sebagai seorang QA. Karena penilaian terhadap kualitas sebuah produk itu kan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh orang yang membuat produknya. Nah, sehingga peluang kerja sebagai QA itu insya Allah masih akan ada terus dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu sih singkatnya. Oke, mantap ya. Terima kasih Mbak Vera, Mas Reza atas jawabannya ya. Dan aku mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa angkat handphonenya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk buat IG story di Instagram dan tag @digitalsekolah gitu ya. Teman-teman bisa posting di situ keseruan kita hari ini ya. Karena nanti akan ada 2 voucher English Club dari Cakap senilai 550.000. Dan teman-teman jangan lupa juga karena nanti kita akan ada voucher buat teman-teman yang berani tanya nih secara langsung sama tutor kita hari ini. So, buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditaruh dulu di kolom chat gitu ya. Daripada nanti kelupaan gitu kan, mending taruh sekarang dulu gitu. Nanti akan aku bacakan nih dan dijawab oleh tutor kita. Oke, kalau gitu aku next ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Ya. Oke, boleh di-mute mungkin, Kak Admin. Oke, sip. Gimana sih Mbak Vera dan Mas Reza gitu ya, peluang dan kebutuhan terhadap keberadaan QA engineer di industri saat ini gitu ya? Gimana sih peluangnya, kebutuhannya itu apakah banyak gitu? Mungkin boleh dari Mas Reza dulu ya. Oke, mungkin kalau untuk peluang dan kebutuhannya mungkin mirip seperti yang tadi ya. Jadi kebutuhan terhadap QA engineer itu bisa dibilang linear dengan perkembangan produk digital yang ada sekarang. Jadi semakin merebaknya apa namanya startup digital produk itu kebutuhan terhadap QA engineer itu juga pasti akan terus meningkat sih. Seperti itu. Mungkin yang tadinya awalnya cuma sebatas QA manual, terus lama-lama mungkin akan ada produk yang udah jauh lebih stabil, bisa juga nanti akan dibutuhkan QA automation seperti itu. Tapi nanti seiring bermunculannya produk baru, tentu akan jauh lebih banyak membutuhkan QA manual. Jadi apakah nanti dibutuhkan QA manual atau QA automation? Jangan khawatir. Jadi seiring bermunculannya produk baru itu pasti akan terus ada kebutuhan terhadap QA gitu sih. Oke, mantap nih teman-teman. Jangan ragu-ragu berarti ya untuk belajar terkait QA engineering. Kalau dari Mbak Vera sendiri gimana nih, Mbak? Oke, pada dasarnya perusahaan itu biasanya nyari yang paket lengkap. Jadi untuk sekarang pun posisi QA engineer, QA automation itu masih lebih banyak ya jika dibandingkan dengan QA manual. Tapi kita tidak bisa menghapus QA manual sama sekali karena itu ada karena itu adalah role yang memang fundamental gitu. Justru sebelum ada automation harus ada manual dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba QA automation ataupun QA manual itu sebenarnya sama-sama masih dibutuhkan, masih relevan. Karena kan seperti yang tadi Mas Reza bilang, startup baru juga bermunculan, baik yang terkenal di LinkedIn maupun yang tidak muncul di LinkedIn itu pasti banyak. Jadi lowongannya juga pasti akan semakin banyak gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu sih. Oke, berarti teman-teman jangan khawatir gitu ya, don't worry gitu, karena kebutuhan pekerjaan itu akan terus ada gitu ya, Mbak Vera dan Mas Reza. Nah, kalau aku boleh tahu, apakah menjadi seorang QA engineer itu membutuhkan portofolio ya, Mbak Mas? Kalaupun misalkan iya gitu ya, bagaimana sih cara membangun portofolio yang menarik gitu, terutama di bidang QA engineer? Mungkin boleh dari Mbak Vera dulu nih.
Oke, sebenarnya kalau butuh nggak butuh dibalikin lagi ya ke perusahaannya atau ke usernya karena kan biasanya akan melewati yang namanya proses interview lagi. Nah, di situ tuh penilaiannya benar-benar, dilakukan gitu, gimana, skill-nya si kandidat, terus komunikasinya kandidat segala macam. Tapi akan lebih baik kalau misalkan si portofolio ini ada. Jadi ya ibarat kata ketika kita interview kan kita tidak saling mengenal satu sama lain seperti itu ya. Si perusahaannya punya website perusahaan, nah, akan jauh lebih bagus juga nih kalau misalkan si kandidatnya juga punya, website portofolionya itu sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin website gitu, misalkan emang nggak mau keluar biaya atau segala macam, sebenarnya bisa aja teman-teman, bikin GitHub repository, itu gratis. Jadi teman-teman bisa bikin automation demo diarahin ke website demo. Jadi minimal orang-orang yang nggak tahu, skill-nya teman-teman itu seperti apa, jadi ada gambaran, besar lah terkait, usahanya teman-teman untuk, menunjukkan skill seperti itu. Atau misalkan, kayak aku lumayan sering nulis di medium.com, aku juga nulis, terkait best practice-nya untuk menjadi QA atau misalkan ketika aku nyoba-nyoba tools baru, itu juga bisa dijadiin sebagai portofolio. Sisanya, teman-teman bisa bikin format test case, tapi tidak diarahkan ke website perusahaan tertentu yang komersil ya. Jadi kan banyak tuh, website demo yang bisa dicoba. Intinya yang pengen dilihat dari perusahaan itu biasanya adalah, format test case-nya itu seperti apa, walaupun si skenarionya, tidak mendetail, eee, mengarah ke, fitur tertentu atau produk tertentu, seperti itu. Oke, berarti, sebenarnya tetap dibutuhkan ya, Mbak, ya, untuk portofolio ini sendiri. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri gimana, Mas? Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit. Kalau misalkan tadi Kak Vera misalkan bilang teman-teman mungkin nggak ada waktu atau nggak ada biaya misalkan untuk bikin website. Teman-teman di sini juga bisa manfaatin sosial media juga untuk media teman-teman naruh portofolio. Kalau aku pribadi, aku sekarang maksimalin banget penggunaan LinkedIn untuk mengebangun portofolio aku gitu. Jadi pertama-tama yang bisa teman-teman lakukan adalah coba teman-teman juga bisa mulai membuat yang namanya studi kasus. Jadi nggak cuman pekerjaan kayak UI UX atau software engineer yang butuh studi kasus, seorang QA pun juga bisa bikin studi kasus. Nah, caranya adalah dengan kita memanfaatkan yang namanya fake project. Nah, dari mana sih kita bisa dapetin fake project? Itu sebenarnya banyak banget. Coba aja bisa teman-teman cari di internet sumber-sumber yang menyediakan fake project atau misalnya juga teman-teman bikin projectnya sendiri di ChatGPT misalkan bikin requirement untuk project apa misalkan gitu. Nah, dari fake project requirement yang nanti teman-teman dapetin, teman-teman bisa kembangin lagi jadi beberapa dokumen-dokumen yang merepresentasikan pekerjaan sebagai seorang QA. Misalkan dari situ teman-teman olah menjadi dokumen use case, teman-teman olah jadi dokumen test case, dan sampai ke demo bug reportingnya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga benar tadi kata Kak Vera, kita juga bisa mulai dari sekarang untuk nyusun artikel seputar QA yang menarik apapun itu, bisa itu tentang teori, bisa tentang studi kasus yang kita hadapin sehari-hari, atau dari pengalaman pribadi yang penting nggak menyinggung pihak manapun, tidak menyinggung persona perusahaan, itu insya Allah aman kalau untuk sebagai portofolio. Kita bisa nanti posting di media sosial, karena nantinya nggak hanya menarik teman-teman seprofesi aja, tapi juga bisa jadi portofolio yang nanti kita bangun juga menarik perhatian HR, misalkan nanti ketika kita ingin mencari pekerjaan seperti itu. Dan nanti link-link dari portofolio yang kita bikin bisa juga tuh nanti kita cantumkan di CV kita ketika kita misalkan ingin melamar kerja sebagai seorang QA seperti itu. Itu sih Kak. Oke, kan kalau Mbak Vera dan Mas Reza ini udah bertahun-tahun gitu ya expert di bidang QA engineer nih. Apa sih suka dan dukanya gitu ya selama bekerja menjadi seorang QA engineer? Mungkin boleh nih diceritakan ke teman-teman. Mungkin aku mulai dulu dari Mas Reza kali ya. Silakan Mas. Oke, mungkin kalau untuk pengalamanku sendiri kan mungkin belum begitu lama ya, baru sekitar 3 tahun ini menjadi QA. Nah, kalau untuk suka dukanya sih sebenarnya suka yang menjadi seorang QA engineer tuh aku harapkan bisa menjadi keadaan suka yang selalu keulang. Jadi ketika aku berhasil mengawal sebuah proses testing sebuah produk dari awal development sampai produk itu rilis. Dan lebih happy lagi kalau misalkan dia hanya sekedar rilis, tapi produk itu benar-benar digunakan oleh stakeholder dengan hasil yang memuaskan seperti itu.
Nah, kalau misalkan ditanya soal dukanya apa sih dalam menjadi QA itu adalah ke macam-macam sih. Misalkan ketika kita menghadapi banyak perubahan di tengah proses development dan testing, atau misalkan ketika menghadapi bocornya bug ke environment production, itu salah dua dari duka yang cukup sering dialami oleh seorang QA sih. Seperti itu sih, Kak. Oke, kalau dari Mbak Vera sendiri gimana nih Mbak? Ya, sebenarnya sama atau mirip sama Mas Reza sih. Kalau aku secara pribadi, aku suka menjadi QA engineer itu karena aku suka ngulik tools-tools QA yang baru dan bagaimana aku mencari cara supaya QA ini makin dikenal di masyarakat di Indonesia. Karena kan beberapa eh, role-role lain gitu masih menganggap QA itu sebagai tukang ngetes. Nah, itu sekalian dukanya. Jadi aku juga pingin meningkatkan value-nya QA di Indonesia ini seperti apa. Nah, itu makanya aku suka ngulik dan suka apa namanya ya berkomunikasi dengan yang lain. Kira-kira mereka itu menganggap QA seperti apa. Nah, itu nanti eh, kita jadiin mindset yang baru, terus kita up value-nya seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau kita seperti yang kita tahu gitu ya, Mbak Vera dan Mas Reza, sekarang ini lagi zamannya AI gitu ya. Nah, apakah dengan adanya AI ini dapat membantu pekerjaan sebagai seorang QA engineer gitu ya? Nah, kalau misalkan iya, mungkin boleh nih dijelaskan gitu ya, peran AI sendiri dalam QA engineer itu apa dan bagaimana gitu. Mungkin boleh dari Mbak Vera dulu. Oke, AI kan walaupun sebenarnya udah lama tapi baru booming lagi di tahun 2023 2024 ya. Nah, sebenarnya itu akan sangat amat membantu terkait hal-hal yang tidak terlalu detail karena kan terkait product knowledge itu tetap balik lagi ke masing-masing karyawannya bagaimana mengetahui product knowledge-nya seperti itu. Tapi secara general itu akan sangat membantu karena contohnya sekarang kan ada GitHub Copilot ya. Nah, itu bisa jadi dicoba untuk membuat automation testing menjadi lebih efisien mungkin. Dan juga terkait misalkan ada flow-flow testing yang masih secara general kita bisa tanyain juga sih menggunakan AI. Jadi untuk mengisi kekosongan yang QA lakukan itu bisa banget sih pakai AI karena ya udah lumayan canggih sih. Aku juga udah beberapa kali mencoba kayak gitu sih, Mbak. Oke, sip. Kalau gitu, kalau dari sisi Mas Reza sendiri gimana nih? Iya, kalau untuk AI sendiri ya, untuk AI sekarang kan bisa dibilang booming lagi tuh karena sifatnya yang sekarang itu udah jauh lebih interaktif lagi ya terhadap input yang kita berikan gitu kan ya. Nah, kayak tadi misalkan aku udah sempat singgung soal ChatGPT. Nah, kalau dari POV aku sebagai QA manual ya kebetulan ya, itu cukup membantu sih dalam kerjaan sehari-hari. Misalkan ketika aku butuh referensi untuk test case ya, misalkan aku tinggal input aja, misalkan aku punya studi kasus seperti ini, kira-kira test case apa aja sih yang kurang lebih dapat mengcover kebutuhan studi kasus ini. Atau misalkan juga ketika aku lagi belajar buat script automation, aku juga bisa dengan AI ini untuk minta referensi bagaimana sih script automation yang benar itu seperti apa. Dan kalau misalkan script automation gue kebetulan error, aku juga bisa minta referensi dari AI kira-kira apa sih di mana letak kesalahan dari script automation yang udah aku susun. Sehingga nanti dari AI bisa kasih rekomendasinya untuk script automation bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu sih. Cukup menunjang. Oke, oke. Berarti dengan kehadiran AI ini sebenarnya cukup membantu gitu ya untuk pekerjaan QA engineer. Tapi teman-teman jangan lupa gitu ya kalau AI ini nggak sama kayak manusia gitu ya, Mas, Mbak. Jadi tetap harus meningkatkan skill ya teman-teman agar tidak tergantikan gitu ya oleh AI. Nah, Mas, Mbak, mungkin boleh nih dikasih alasan gitu ya, kenapa sih harus menjadi seorang QA engineer di era saat ini? Mungkin boleh dari Mas Reza dulu, silahkan. Oke, kalau menurutku kenapa sih untuk zaman sekarang kita harus jadi seorang QA? Karena dengan kita tidak harus memiliki skill yang kurang lebih setara dengan software engineer, kita bisa menjadi seorang QA. Karena dengan menjadi seorang QA, kita bisa membantu meningkatkan kualitas sebuah produk dengan skill yang tidak harus setara tadi, sehingga profesi ini tuh bisa dibilang menarik gitu. Dibilang kita harus expert banget dalam bidang teknikal tuh tidak, tapi dibilang kita harus memahami berbagai macam tools pun iya.
Jadi bisa dibilang software QA ini adalah profesi yang menarik sekaligus menantang sih. Tapi bukan berarti nggak mungkin untuk dipelajari ya, gitu sih. Oke, berarti QA engineer merupakan profesi yang menarik dan menantang nih teman-teman. Gitu ya. Kalau dari sisi Mbak Vera sendiri gimana nih? Oke, menurutku seorang QA itu harus bisa multi talent. Jadi kita ngodingnya ada, kita bikin dokumennya ada, kita proses cara berpikirnya itu ada. Mungkin kalau misalkan role lain di software engineer gitu ya, ada bikin codingan, ada unit test, tapi testingnya itu tidak sedalam dengan ketika kita menjadi QA ataupun di product manager gitu, di product development itu juga kan ada bikin PRD atau misalkan cara berpikir bagaimana membuat produk ini tuh lebih baik. Nah, di QA itu juga kita juga mempunyai cara berpikir seperti itu. Jadi menurutku wajib banget buat dicoba buat teman-teman yang mau jadi QA karena seorang QA itu harus multi talent seperti itu. Iya, berarti teman-teman jangan lupa ya ikutan kelas di digital sekolah ya, kelas mini bootcamp QA Engineer, biar teman-teman bisa jadi QA Engineer juga nih kayak Mbak Vera dan juga Mas Reza nih teman-teman. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Mbak Vera gitu ya, kan nanti Mbak Vera juga akan mengajar gitu ya, menjadi tutor di digital sekolah untuk kelas QA Engineer sendiri gitu ya. Nah untuk kelasnya sendiri kan akan berlangsung mulainya gitu ya di tanggal 30 Januari tahun ini gitu ya, 30 Januari 2024. Nah, apa aja sih Mbak yang nantinya kita akan pelajari gitu ya? Apa yang teman-teman pelajari gitu ya ketika nanti teman-teman ikut kelas mini bootcamp ke engineer? Mungkin boleh nih Mbak di-spill dikit gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum punya background QA ataupun yang masih menjalani proses awal sebagai QA itu nggak perlu takut. Nanti kita ajarin dari awal, dari basic, dari teori, terus nanti kita mulai mengarah pelan-pelan ke arah automationnya juga kita pakai tools yang memang banyak dibutuhin di luaran sana, tapi nggak yang begitu ribet sih, kayak gitu. Jadi nanti semua bisa ngikutin. Nah, nanti dari API sama web itu kita ajarin juga pakai tools yang nanti akan kita ajarin gitu. Oke, mantap nih. Kayaknya teman-teman juga makin penasaran gitu ya buat ikutan kelas mini bootcamp QA Engineer di digital sekolah. Teman-teman juga jangan lupa ya yang mau tanya langsung ditaruh di kolom chat gitu ya, karena tadi adalah pertanyaan terakhir kita gitu ya di sesi talk show ini. Mungkin aku ucapkan terima kasih juga gitu ya untuk Mas Reza dan Mbak Vera gitu ya untuk sesi yang barusan gitu. Kalau kata anak TikTok sih ini obrolannya sangat berdaging gitu ya Mbak, Mas, sangat insightful gitu kan. Nah, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A nih, teman-teman. Nah, sebelum aku bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, dari teman-teman nanti boleh juga bertanya secara langsung ya, teman-teman. Jangan lupa raise hand dulu, nanti aku akan persilahkan untuk on mic. Nanti juga akan ada satu voucher English Club dari Cakap senilai 550.000 untuk teman-teman yang berani dan pede tanya secara langsung. Jadi jangan lupa untuk tanya secara langsung dan raise hand dulu gitu ya. Nanti akan aku persilahkan. Nah, kalau gitu aku mulai ke pertanyaan yang pertama dulu ya, sembari kita menunggu teman-teman yang berani untuk on mic. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yohanes ya, yang tadi disampaikan, katanya, "Kak, saya mau tanya apa bedanya QA Engineer dengan Software Engineering?" Gitu. Mungkin dari Mbak Vera atau Mas Reza yang mau menjawab, silakan. Oke, aku coba jawab ya. Jadi perbedaannya antara QA engineer sama software engineer. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat website, download aplikasi di Android ataupun di App Store, nah itu yang bikin biasanya teman-teman software engineer. Jadi mereka ngoding memang untuk membangun sebuah aplikasi. Sedangkan QA engineer, kalau misalkan memang automation gitu ya, mereka ngoding itu untuk membantu proses testingnya QA manual. Jadi secara front end ya, yang teman-teman tahu aplikasi itu dibuatnya sama software engineer, tapi di belakangnya software engineer bekerja sama dengan QA engineer untuk menghadirkan kualitas produk yang memang layak untuk bisa dipakai sama user pada umumnya seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Vera. Mungkin dari Mas Reza ada yang mau ditambahkan, Mas?
Kalau dari aku sih belum ada tambahan ya, karena dari Kak Vera tadi udah cukup jelas sih. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Sid. Tantangannya apa ya Kak untuk jadi seorang QA? Waduh, tantangannya gimana nih, Mas Mbak? Mungkin dari Mas Reza nih, silahkan. Oke, mungkin tantangan dari Diki itu bisa dibilang sekaligus jadi apa ya, hal-hal duka yang bisa kita hadapin sebagai seorang QA, kayak misalkan kita harus siap dengan perubahan. Misalnya tadi ketika misalkan ada perubahan di tengah jalan dalam proses testing atau dalam proses development, itu bakal jadi tantangan yang luar biasa sih buat seorang QA. Apalagi mungkin untuk pemula sih bisa cukup nggak apa ya, kaget ya kalau misalkan belum terbiasa. Ya, jadi tips-tipsnya kalau misalkan menghadapi perubahan-perubahan mendadak di tengah perjalanan tuh, saranku kita pinter-pinternya kita olah skill komunikasi kita dalam melakukan negosiasi sih. Misalkan kita lihat ini seberapa butuh perubahan ini untuk diterapkan, lalu seberapa penting perubahan ini untuk diterapkan juga, kira-kira kalau misalkan perubahan ini diterapkan itu akan berimpact kemana aja sih dalam proses development dan proses testing kayak gitu sih. Lalu eh, dukanya lagi, kita juga dalam hal adaptasi sih. Misalkan kita ditempatkan di perusahaan yang software life cycle itu cepat. Nah, itu kita juga harus bisa beradaptasi untuk mengikuti ritme kerjanya sih. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Reza. Semoga jawabannya tadi menjawab ya pertanyaan dari Kak Sid. Kalau dari Mbak Vera sendiri ada tambahan, Mbak? Udah cukup sih, sesuai Oh, dengan apa yang cukup. Mas Reza katakan. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ada dari Kak Novi. Kak Novi tanya, apakah QA sama dengan quality control? Terus job desk-nya apakah sama atau beda dengan data analis ya? QA apakah bisa dijadikan kerja sampingan atau WFA? Terima kasih. Mbak Vera silahkan Mbak. Oke, jadi QA ini kan quality assurance. Kalau yang pernah aku baca sih, karena aku pribadi belum pernah jadi quality control. Jadi perbedaannya adalah quality control itu fokus hanya pada produk. Jadi contoh nih kemarin Samsung Z Flip 5 sebelum rilis itu kan di quality control kayak ya dibanting atau dicetak-cetakin dengan keras atau dengan lembut. Nah, itu adalah tugasnya quality control. Memang hanya pada produk. Sedangkan quality assurance itu tidak hanya pada produk tapi juga pada proses. Seperti yang tadi Mas Reza sebutin juga di pertanyaan mana gitu ya. Jadi seharusnya quality assurance itu dilibatkan dari awal. Ketika mungkin dari tim UI UX riset terkait user experience nanti seperti apa, desainnya nanti seperti apa. Nah, itu sebaiknya atau seharusnya memang melibatkan quality assurance. Jadi dari awal proses ketika kita ingin mendevelop suatu aplikasi, nah itu sebaiknya quality assurance dilibatkan. Nah, kalau misalkan apakah job desk-nya sama dengan data analis atau tidak, jujur aku nggak tahu kerjaannya data analis itu seperti apa. Jadi sepertinya aku tidak bisa menjawab, takut salah gitu. Cuman kalau misalkan apakah bisa dijadikan kerjaan sampingan itu bisa banget sih. Jadi ada beberapa yang perusahaan yang memang tidak punya QA, tapi mereka membuka opportunity untuk menjadi bug bounty hunter gitu. Jadi ketika nanti di fase production ada teman-teman yang memang lamar gitu ya sebagai side job-nya mereka, itu bisa mereka laporkan melalui email atau website perusahaan, dan itu biasanya dapat eh, apa namanya benefitnya itu ketika sudah divalidasi oleh pihak internal perusahaan apakah memang itu bug atau bukan, seperti itu sih. Jadi jawabannya bisa banget, dan kesempatan WFA-nya juga ada banget. Justru di luar negeri itu biasanya memang mereka tidak awam terhadap QA, tapi tetap mereka ingin menyediakan kualitas produk yang bisa dinikmati oleh user gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vera atas jawabannya. Dari Mas Reza sendiri, apakah ada yang ingin ditambahkan, Mas? Ya, kalau dari aku sendiri setuju dari pernyataan dari Kak Vera ya. Kalau misalkan perbedaan antara QC dan QA, kalau QC itu misalkan dia berfokus di pengetesannya, tapi kalau untuk QA sendiri itu terlibat dari awal, benar-benar dari proses developmentnya, kita nyusun instrumen pengetesannya, kita nyusun test case-nya. Jadi kita yang bikin dari awal bikin pedoman sampai kita melakukan testingnya. Nah, itu kurang lebih kerjaan QA seperti itu. Tapi kalau untuk QC itu
setauku ya itu lebih berfokus ke pengetesannya. Nah, kalau misalkan tadi ditanya untuk peluang kerjanya apakah bisa memungkinkan secara WFA, itu mungkin banget karena jujur aku sendiri sekarang ini udah lebih dari 3 tahun ini bisa dibilang kerjaannya WFA sih, seperti itu, WFA dan hybrid seperti itu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mungkin pengen punya waktu luang lebih, itu bisa banget pakai pekerjaan sebagai QA gitu sih. Oke, berarti ada banget nih untuk Kak Novi ya. Pekerjaan ini bisa dijadikan kerjaan sampingan atau WFA nih. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ada dari Kak Ain. Katanya Mbak dan Mas izin tanya ya, saat membuat tes skenario, detail apa sih harus membuatnya terlebih untuk tes negatifnya? Mungkin boleh dari Kak Reza, dari Mas Reza ya, Mas, yang mau menjawab. Oke, kalau misalkan untuk ditanya harus sedetail apakah dalam membuat tes negatif itu sebenarnya tergantung sih, tergantung dari tes apa yang kita lakukan. Kalau misalkan ditanya harus sedetail sampai step-stepnya gitu, mungkin aku jelasinnya gini ya. Kalau misalkan untuk bikin tes mungkin akan bisa dibikin lebih detail lagi kalau tes case ini sifatnya nantinya akan digunakan untuk dokumentasi perusahaan. Misalkan nggak cuma orang teknikal aja yang baca-baca dokumen ini, tapi orang-orang dari stakeholder juga memungkinkan untuk baca dokumen ini. Nah, kita bisa tuh bikin secara detail mulai dari test case-nya, step-stepnya itu dibikin sedemikian rupa, berserta juga kemungkinan-kemungkinan dari negatif case-nya. Tapi kalau untuk misalkan tes case ini khususnya hanya untuk pengetesan kita aja, nggak untuk sifatnya digunakan secara luas, diberikan kepada stakeholder misalkan, atau digunakan sebagai pedoman atau sebagai guideline dari sebuah produk, kita cukup fokus di coverage dari si test case-nya, gimana caranya kita bikin coverage dari test case negatif sebanyak mungkin gitu sih. Nah, mungkin kalau dari aku ada tips sedikit kalau misalkan untuk mengolah insting untuk bikin dokumen negatif negatif case, itu kita jangan hanya terpaku pada menggunakan software yang kita tes di tempat kerja sih. Jadi kita biasakan dalam menggunakan software dalam kehidupan sehari-hari, kita juga punya mindset sebagai seorang QA gitu. Jadi supaya insting kita dalam ngetes tuh terus terasah gitu sih. Oke, thank you Mas Reza atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Kak. Kalau dari Mbak Vera, mungkin ada yang mau ditambahin, Mbak? Kalau aku tambahan dikit, ini dari manajerku waktu dulu sih. Jadi menurutku ini bagus ya. Sebagai seorang quality assurance atau quality engineer, kita harus punya mindset bagaimana kita menghancurkan aplikasi ini atau misalkan menemukan sesuatu sebelum ditemukan oleh user aslinya gitu. Jadi mindsetnya harus apa namanya di-set seperti itu kayak gitu sih. Walaupun nanti negatif test case-nya itu jadi banyak atau detail banget dan itu belum tentu dibaca oleh stakeholder dan segala macam, tapi kita harus bisa menemukan possibility si aplikasi ini akan rusak dengan cara apa ya. Nah, itu nanti akan teman-teman jadi tahu nih harus sedetail apa bikin negatif case ya, kayak gitu sih. Nanti bisa dikolaborasiin sama exploratory testing, terus pakai persona based testing juga supaya teman-teman tahu point of view-nya masing-masing orang ketika dikasih satu aplikasi dengan device yang sama gitu misalnya. Oke, terima kasih Mbak Vera atas jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, ada dari Kak Arya Julianto. Apakah menjadi QA bisa kerja remote? Saya di Sumber tapi perusahaan di Jakarta. Oke, aku izin jawab ya karena tadi sudah ada pertanyaan semacam ini gitu ya, udah dijawab oleh Mbak Vera dan Mas Reza gitu ya. Bisa banget ya Kak Arya, bisa banget untuk kerja remote. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Diana. Kak, izin bertanya, cara membuat portofolio untuk QA itu gimana ya, Kak? Mungkin isinya apa aja gitu, karena kan saat ini ketika melamar pekerjaan sebagai QA, di beberapa perusahaan juga membutuhkan portofolio kita. Thank you. Mungkin boleh dijawab ya dari Mbak Vera dulu. Iya, sebenarnya portofolio QA itu bisa macam-macam seperti yang tadi udah aku sama Mas Reja juga sebutin, bisa bikin GitHub repository atau misalkan nulis artikel di medium.com atau eh, menyebarkan personal branding di sosial media
Contohnya kayak LinkedIn atau mungkin TikTok gitu yang lebih ini ya update di teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa membuat semacam tutorial sederhana di platform YouTube. Jadi itu bisa kelihatan kalau teman-teman itu gaya komunikasinya juga seperti apa di platform itu karena kan bentuknya video kayak gitu sih. Oke, thank you Mbak Vera atas jawabannya. Mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya untuk Mas Reza ya. Dari Kak Reza juga nih, sama nih namanya ya. Ada nggak sih Kak cara biar bisa menjadi fast learner untuk QA junior Kak? Maksudnya agar cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja perusahaan dan juga job desk dari QA tersebut. Dari Mas Reza, silahkan Mas. Oke, kalau misalkan untuk menjadi seorang fast learner sih, kalau menurutku kita jangan terpaku dulu ke tujuan akhir dari pembelajaran. Kalau misalkan kita langsung fokus ke tujuan akhir dari pembelajaran kan pasti kita ngebayanginnya, wah kita harus menguasai banyak hal, terus kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk belajar setahap demi setahap. Jadi dengan kita bisa memahami setahap demi setahap itu kita tanpa kita sadari kita juga bisa akan sampai ke titik yang kita tuju gitu. Jadi untuk menjadi fast learner tuh bisa kita lakukan secara setahap demi setahap seperti itu sih. Jadi kita mulai setahap demi setahap, insya Allah kita bisa eh, mencapai goals yang kita tuju gitu sih. Dan jadi seorang fast learner. Oke, thank you Mas Reza atas jawabannya. Dari Mbak Vera mungkin ada yang mau ditambahin dulu Mbak? Oke, aku izin nambahin. Ya, namanya sesuatu yang fast itu kan pasti butuh jam terbang ya, teman-teman. Jadi benar tadi sesuai dengan apa yang dibilang Mas Reza, kita nggak akan bisa langsung menjadi seseorang yang fast learner. Tapi ada tips yang dulu sih pernah aku cobain. Jadi ketika ada satu orang teman menyarankan aku terkait beberapa tools atau beberapa metode, aku langsung tanya balik, kira-kira yang mana yang paling penting yang bisa aku ikutin secara copy paste dulu. Nah, nanti ketika aku udah berhasil menjalankan itu sampai sukses, aku baru pelajari terkait strukturnya seperti apa, kira-kira best practice-nya seperti apa. Nah, nanti di situ digabungin sama jam terbangnya kita, trial dan error, eh, segala macam itu. Nah, nanti kita eh, tanpa kita sadar itu kita tiba-tiba menjadi seorang yang fast learner gitu. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan seseorang yang jam terbangnya sudah beda jauh ya sama kita. Nah, kita harus bisa melihat kemampuan diri kita itu sudah sejauh mana, minta tips dan trik sama satu orang yang benar-benar kita percaya, kira-kira mana satu hal atau satu metode yang bisa kita ikuti secara copy paste dulu, jangan ATM dulu, amati tiru modifikasi. Modifikasinya nanti saja di akhir ketika kita udah pegang nih konsepnya, kayak gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Reza, Mbak Vera. Mungkin boleh nih ya nanti diterapin ya. Kak Reza ya tips and triknya dari Mas Reza dan juga Mbak Vera. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rani. Kak, aku izin bertanya, untuk tools yang friendly untuk pengguna pemula itu apa aja ya, Mas Reza dan Mbak Vera di bidang QA ini? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab ya dari Mbak Vera dulu. Oke, kalau tools ini kan ada dua role ya untuk manual sama automation. Kalau manual biasanya sih teman-teman pasti pakainya spreadsheet atau misalkan tools apa yang berbayar tapi punya free trial yang lumayan panjang itu juga teman-teman bisa cobain. Contohnya Jira itu dia ada 14 hari untuk free trial, itu bisa dicobain juga. Nah, kalau untuk automationnya kalau sepengalaman aku sih dulu aku pernah nyobain Selenium IDE, jadi dia itu tipenya automation recorder. Aku belajar banyak banget terkait CSS selector, expect dari tools itu, karena kan tinggal record, terus nanti ketika dijalanin terus error, lah aku belajar dari situ. Terus kalau misalkan yang scripting, waktu dulu aku eh, belum familiar banget ya menggunakan bahasa pemrograman, aku sih menyarankan untuk robot framework sih, karena itu bisa buat dari web, Android, iOS juga bisa seperti itu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Mbak Vera. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana nih, Mas? Halo, Mas Reza?
Kalau dari aku sih mungkin belum ada ya. Jadi dari Kak Vera tadi udah cukup lengkap sih sebenarnya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen Iya, tahu lebih halo. jelasnya gitu ya, toolsnya. Oh iya Mas, ada yang mau ditambahin lagi? Halo? Dari Kak Vera tadi udah cukup sih penjelasannya. Oke, siap kalau gitu. Aku juga izin nambahin ya buat Kak Rani nih yang tadi tanya gitu ya. Untuk tools-toolsnya nanti Kak Rani mungkin bisa banget ikutan kelas mini bootcamp di digital sekolah karena nanti di situ kita akan pakai semua toolsnya gitu ya untuk menunjang sebagai QA engineer gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Sid. Kak, apa bedanya ya SDET sama QA? Mungkin boleh nih dari Mas Reza, silakan Mas. Mungkin kalau jujur aku kurang begitu tahu ya. Tapi kalau secara perbedaan antara SDET sama QA itu lebih ke perbedaan title aja sih. Karena bisa jadi SDET di satu company berbeda dengan SDET di company yang lain seperti itu sih. Karena kita sih untuk sekarang ini jangan terlalu terpaku dengan job title sih. Karena yang terpenting itu adalah job description itu seperti apa sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Mas Reza. Kalau dari Mbak Vera sendiri gimana Mbak? Betul sih, setuju banget terkait penamaan itu pasti tiap perusahaan beda-beda karena menyesuaikan dengan departemen ataupun divisi yang sudah ada di perusahaan tersebut dan perlu dilihat lebih detail kira-kira yang ada di job description-nya seperti apa, yang nice to have poinnya seperti apa. Itu biasanya akan ketahuan sih apakah dia lebih ke arah manual ataupun automation atau misalkan dua-duanya seperti itu. Oke, semoga jawaban dari Mbak Vera dan Mas Reza bisa menjawab ya, Kak Sid ya. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau tanya secara langsung biar lebih jelas gitu ya, boleh banget langsung raise hand aja karena nanti akan ada hadiah juga nih dari Cakap ya, satu voucher English Club senilai 550.000. Nah, langsung nih ada dari Kak M. Hasan. Oke, aku persilahkan Kak untuk bertanya secara langsung. Silakan. Eh, Oke Kak, sebelumnya suaraku dengeran jelas ya? Jelas Kak, aman. Oke, mungkin mau tanya ke Mbak dan Mas tentang QA. Yang pertama, gimana ngadapin ketika kita berhadapan ke case kita di QA kan ya? Dan pastinya ketika di QA mungkin ada yang namanya release management gitu di dalam suatu sprint. Nah, gimana cara ngadepin ada suatu kejadian katakanlah PM atau PO dari produk kita menginginkan suatu software ini segera rilis besok hari gitu. Namun dari kita selaku QA masih ada note, ada bug, ada isu yang harus di solve dulu gitu. Nah itu mungkin gimana cara ngadapinnya, dan pertanyaan selanjutnya mungkin kalau boleh. Kalau di QA itu kira-kira perjalanan karirnya itu gimana gitu? Setelah 2 atau 3 tahun atau lebih itu kira-kira ada ini nggak kayak opsi gitu, kita mau lebih ke manajerial atau kontribusi secara personal gitu. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hasan atas pertanyaannya dan keberaniannya ya untuk on mic nanti akan dapat hadiah juga dari Cakap ya. Oke, kalau gitu aku langsung aja persilakan untuk Mbak Vera dan Mas Reza menjawab pertanyaan dari Kak Hasan. Mungkin dari Mbak Vera dulu ya, silakan. Oke, pertama adalah biasanya product manager itu dia juga ada deadline tersendiri dari teman-teman stakeholder dan dia pasti di-push habis-habisan gitu. Tapi yang seperti eh, tadi Mas Reza udah jelasin juga, skill komunikasinya itu harus dikencengin kayak gitu. Nah, misalkan H-1 sebelum rilis atau misalkan H- berapa hari sebelum rilis dari teman-teman QA itu harus bisa mengkomunikasikan bahwa ini masih ada isu atau misalkan masih ada bug. Nah, itu nanti diobrolin berdua terkait priority pengerjaannya untuk bug fixing maupun severity bug-nya itu, tingkat keparahannya. Nah, kalau misalkan yang kritikal atau major bug udah lolos semua, mungkin yang low bug itu bisa
terapkan di periode development setelahnya seperti itu. Tapi harus dikomunikasikan juga ke product manager supaya dia aware atas resiko yang kemungkinan terjadi ke depannya. Karena kan ada beberapa user yang mungkin menurut kita nih wording typo di halaman website kita itu masuknya ke low ya. Tapi ketika dilihat oleh real user yang mungkin personanya beda-beda, itu bisa menjadi sesuatu yang naik nih prioritinya untuk dikerjakan, seperti itu sih, Mas. Terus tadi pertanyaan kedua terkait jenjang karir ya, lebih ke manajerial atau misalkan individual kontributor. Nah, kalau aku secara pribadi, aku pernah dikasih kesempatan dua-duanya sama manajerku waktu itu. Kalau dia sih melihat possibility-nya aku lebih ke arah, non manajerial, tapi ketika aku ditawarin, aku, mencoba dan ternyata aku juga cocok di situ. Jadi intinya kalau misalkan, eee, Mas Hasan tadi emang, apa namanya, merasa dirinya, non manajerial, itu minta aja kesempatannya ke atasannya, seperti itu. Kalau misalkan ternyata setelah dicoba, kurang cocok, nah bisa minta, kesempatan yang lain untuk di sisi manajerial, seperti itu sih, Mas. Oke, dari Mas Reza ada tambahan, Mas? Oh, mungkin tadi dari Kak Vera udah cukup sih. Oke, kalau gitu semoga jawabannya menjawab ya, Kak Hasan ya. Oke, kalau gitu aku lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya, yang di kolom chat nih teman-teman ada dari Kak Yulia Putri. Hai Kak, aku izin tanya. Saya salah satu yang switch karir, saat ini intern IT tetapi bukan di QA. Nah, ada nggak ya tips waktu interview tapi nggak punya pengalaman di bidang QA? Karena sudah beberapa kali interview, belum jodoh sampai sekarang. Makasih Kak Vera dan Mas Reza. Mungkin dari Mas Reza nih. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi, aku coba flashback lagi saat aku waktu itu fresh grad. Jadi yang bisa kita lakukan dalam interview ketika kita belum ada pengalaman sih, kita kita maksimalin banget untuk pemahaman seputar teori-teori QA-nya. Jadi kalau untuk teori dasar, mungkin misalkan teman-teman belum mulai untuk belajar di bootcamp atau dimanapun, teman-teman bisa coba cari dulu teori-teori dasar tentang apa itu test case, apa itu bug life cycle, apa itu software testing life cycle, dan teori-teori dasar semacamnya itu. Jadi harapannya dengan teman-teman udah menguasai teori dasar, nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di interview sih. Karena nanti biasanya dari interviewer juga menyesuaikan. Kalau misalkan memang yang mereka cari adalah teman-teman yang refresh, itu pertanyaannya lebih jauh dari situ. Sudah cukup ya Mas jawabannya? Oke, kalau gitu terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Vera ada yang mau ditambahin? Cukup, Mbak, dari Mas Reza udah sesuai. Oke, jadi Kak Yulia harus banyak cari tahu gitu ya terkait QA sendiri biar nggak bingung gitu ya menjawab pertanyaan waktu interview. Kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Yuni Ambar. Hai Kak, harus mahir bahasa Inggris dan pemrograman nggak ya untuk beginner? Oke, mungkin dari Mbak Vera silahkan. Oke, sekarang kan dukungan tools juga udah banyak ya, Google Translate, terus ChatGPT juga menyediakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau misalkan harus mahir ngomong, itu enggak. Tapi kalau misalkan mahir baca, itu aku saranin. Karena kan beberapa ketika kita searching gitu ya di Google, seperti Stack Overflow, itu kan mayoritas memang menggunakan bahasa Inggris kan untuk troubleshooting masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kan itu bisa diakalin kan, misalkan kayak kita copy paste ke Google Translate atau misalkan ke ChatGPT nanya AI, jelasin dong dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lebih aku pahami itu juga bisa si Mbak Yuni. Kalau terkait bahasa pemrogramannya sih enggak juga ya, karena kan ada beberapa QA yang contohnya QA manual itu dia nggak harus ngoding sama sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman mau punya value lebih untuk dipandang lebih sama teman-teman software engineer, minimal paham sih, walaupun nggak bisa ngebuat sesuatu menggunakan bahasa pemrograman ya, kayak gitu sih.
Oke, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, masih bisa diakal-akalin gitu ya. Dari Mas Reza sendiri ada yang mau ditambahin, Mas? Ya, dari aku sih setuju banget sih dari pernyataannya Kak Vera tadi ya. Bahasa Inggris ini terutama untuk pasif aja menurutku udah cukup kalau misalkan buat kebutuhan teman-teman baca dokumentasi, untuk belajar sesuatu dari internet, misalkan terkait software QA itu udah cukup. Terus kalau misalkan bahasa pemrograman tadi balik lagi sesuai kebutuhan sih dari produk yang teman-teman garap gitu di project QA-nya. Nah, nanti misalkan teman-teman apa namanya nggak ngerti pun bisa teman-teman tanyakan ke teman-teman yang dari software engineer misalkan, minimal teman-teman tuh nggak ngerti bahasa pemrogramannya tapi ngerti cara kerjanya gitu sih, cara kerjanya, logiknya seperti apa, itu penting banget sih. Oke, terima kasih Mas Reza atas tambahannya. Semoga bisa menjawab ya Kak Fahmi ya tadi jawaban dari Mbak Vera dan Mas Reza. Oke, aku lanjut. Oh, sorry. Maksudnya Kak Yuni ya tadi yang bertanya. Nah, aku lanjut nih pertanyaan dari Kak Fahmi. Soft skill dan hard skill yang harus dimiliki seorang QA engineer apa aja ya, Kak? Mungkin boleh dari Mas Reza dulu nih. Kalau untuk soft skill-nya sih tadi mungkin udah aku sempat jelaskan juga ya. Ada 4 poin kurang lebih, ada terkait kita jadi fast learner, terus kita juga mengasah skill komunikasi, critical thinking, dan juga skill management. Nah, kalau untuk hard skill sendiri sebenarnya bisa disesuaikan dengan tools-tools yang nanti teman-teman hadepin di dunia kerja. Misalkan kalau misalkan di dunia kerjanya terkait tiket manajemennya misalkan pakai Jira, ya teman-teman berarti harus menguasai pengguna Jira. Terus kalau misalkan nanti teman-teman menghadapi API testing, berarti teman-teman harus minimal menguasai Postman, atau misalkan yang digunakan untuk load testing, misalkan teman-teman bisa coba belajarin tentang Gmeter dan ya tools-tools lain yang sekiranya teman-teman akan hadapi. Jadi dari situ sih teman-teman bisa mulai coba pilah-pilah soft skill dan hard skill yang bisa teman-teman kuasain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Vera ada yang mau ditambahin dulu, Mbak? Dari aku cukup sih, Mbak. Oke, kalau cukup, aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Farhan. Katanya berapa sih Mbak atau Mas idealnya tim QA Engineer Automation itu apa bisa satu orang saja atau harus ada tim jika aplikasi sudah kompleks dan banyak fitur? Mungkin boleh nih dari Mbak Vera dulu ya. Oke, jadi itu balik lagi ke kebutuhan perusahaan ya seperti apa, dan apa namanya, kalau dari aku pribadi sih aku menyarankan sesuai dengan jumlah platform yang diproduksi oleh perusahaannya. Misalkan dia hanya punya website, ya udah satu orang aja biasanya cukup. Atau misalkan komplit nih website Android, iOS, ya berarti 3 QA engineer harusnya cukup. Maksudnya yang bagian automationnya aja ya itu harusnya cukup sih. Tapi nanti dia harus punya level knowledge yang lebih kalau misalkan dia mau ngulik ke arah frameworknya atau misalkan pipeline-nya, CI/CD-nya kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan apakah harus menunggu aplikasi yang sudah kompleks dan banyak fitur? Sebenarnya itu balik lagi ke kebutuhan QA manualnya. Apakah dia sudah mulai kewalahan untuk menangani existing fitur atau old fitur dan fitur-fitur yang nanti di masa depan akan di-develop seperti itu. Jadi eh, pada dasarnya stakeholdernya automation ini adalah QA manual itu sendiri. Jadi perlu ditanyain apakah QA manualnya butuh bantuan dari sisi automation atau tidak, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Vera atas jawabannya. Kalau dari Mas Reza ada yang mau ditambahin? Halo, dari Mas Reza ada yang mau ditambahin? Mungkin udah cukup sih Kak. Oke, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Mbak Mas. Ini ada dari Kak Maisi Sarah. Hai Kak, menanggapi terkait portofolio sebagai QA, adakah tips dan trik untuk menulis di Medium? Seperti contoh, konteks atau topiknya atau yang lain biar portofolionya terlihat menarik. Mungkin boleh dari Mas Reza nih. Silakan Mas. Halo Mas Reza. Oke. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri gimana tips dan trik untuk, ya halo.
kalau misalkan untuk ditanya tips dan triknya dalam nulis di Medium gitu, misalkan untuk pemilihan konteks dan topiknya, kalau menurutku sih dimulai dari yang simpel dulu, dimulai dari apa yang kita kuasain terlebih dahulu. Jadi kita minimal di awal jangan ikutin dulu apa yang audiens mau, tapi kita coba apa yang kita kuasain dulu gitu. Nanti lambat laun akan terbiasa seperti itu. Dan juga untuk penggunaan bahasa dalam penulisan itu juga penting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di awal kita terbiasanya pakai bahasa baku, mungkin bisa sedikit-sedikit dimix dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi supaya tulisan yang nanti kita buat itu bisa dicerna sama teman-teman secara lebih ringan seperti itu. Itu sih dari aku. Oke, kalau dari Mbak Vera sendiri gimana nih Mbak? Kalau dari aku sih biasanya aku nulis judul yang memang menurut orang itu menarik ya. Jadi kayak semacam clickbait yang sebenarnya itu audiens sudah tahu tapi kita godok lagi menjadi sesuatu yang lebih menarik supaya mereka penasaran. Itu pertama dari judul. Nah, kalau terkait nulis di Medium itu ada dua hal yang pernah aku tulis. Jadi terkait teknikal maupun terkait non teknikal. Kalau yang terkait teknikal biasanya aku nggak akan banyakin kata-kata ya. Jadi langsung aja ke tutorial. Misalkan langkah pertama apa, langkah kedua apa, terus langkah terakhir nanti butuhnya seperti apa. Beda sama yang non teknikal kayak kita cerita biasa atau misalkan teori atau best practice itu biasanya lebih banyak kata-katanya tapi lebih banyak juga jedanya. Jadi kan di Medium ada yang titik tiga tuh. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembacanya agar nggak yang langsung jebret gitu banyak paragrafnya seperti itu sih. Sisanya aku Oke. setuju banget sama Mas Reza. Jadi eh, kita sharing dulu terkait hal-hal yang memang benar-benar kita kuasai. Jangan ngikutan eh, tren dulu. Misalkan trennya lagi terkait katalon atau apa gitu. Nah, sedangkan kita belum pernah nih ngulik katalon. Nanti justru ketika kita bikin artikel tuh malah jadi kesana kemari gitu. Justru itu yang mengkhawatirkan buat audiensnya apakah mereka mengerti atau tidak nantinya gitu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Vera, Mas Reza atas jawabannya. Ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan boleh ya, karena kita masih ada waktu nih. Ada pertanyaan dari Kak Yohanes. Halo Bang, saya mau tanya apakah QA Engineer banyak dibutuhkan orang pada masa sekarang ini? Mungkin boleh nih Mbak Vera dan Mas Reza dijelaskan lagi ya. Mungkin dari Mbak Vera dulu, silahkan Mbak. Oke, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Reza, melihat lowongan kalau di LinkedIn aja ya, itu kayaknya lumayan banyak sih di Indonesia maupun di luar negeri itu banyak dan itu pun di satu platform aja ya kayak di LinkedIn aja. Nggak tahu kalau misalkan di Jobstreet atau misalkan di manapun seperti itu, nah itu pasti banyak banget gitu karena memang lagi booming banget karena kan orang-orang juga penasaran nih automation itu kerjaannya ngapain ya, terus oh QA itu ngapain ya. Jadi mereka juga mencari yang satu paket lengkap gitu antara QA yang memang bisa manual sama automation sekaligus seperti itu sih. Oke, dari Mas Reza dia mau ditambahin, Mas? Dari aku mungkin udah cukup ya. Oke, kalau gitu sudah selesai ya, pertanyaannya sudah habis nih dari teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Semoga tadi jawaban dari Mbak Vera dan Mas Reza bisa menjawab ya kebingungan teman-teman di sini. Dan aku ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Vera dan Mas Reza ya atas sharing ilmunya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman di sini. Nah, teman-teman aku mau izin mengingatkan juga ya teman-teman bisa mengisi absen yang sudah dibagikan oleh kakak admin kita di kolom chat karena absen ini untuk sertifikatnya teman-teman nanti. Nah, aku juga mau ngumumin untuk pemenang game study ya, kan belum aku umumin gitu ya. Aku mau ngumumin 3 pemenang game study. Perlu diingat-ingat teman-teman untuk pemenangnya ini adalah teman-teman yang bisa menjawab 3 pertanyaan tadi ya dengan valid gitu ya, dengan benar. Nah, aku izin mengumumkan ya teman-teman untuk pemenang game study ada 3 orang, yaitu Kak Ain, kemudian Kak Ahmad Reza Aulia Siregar, dan Kak Farhan. Congratulations ya, semangat. Selamat juga ya aku ucapkan. Dan jangan lupa untuk kirim data-datanya ya ke kakak admin kita ya, nanti untuk klaim vouchernya di situ. Nah, untuk pemenang yang bertanya ya, tadi sudah kita lihat juga ya, cuma satu yang bertanya yaitu Kak Hasan.
Selamat, aku juga ucapkan selamat untuk Kak Hasan dan semua pemenang pada siang hari ini. Semoga nanti vouchernya juga bermanfaat nih buat kakak-kakak semuanya. Kalau gitu, sebelum kita tutup sesinya, teman-teman, aku izin meminta teman-teman ya untuk menyalakan kameranya gitu, karena kita akan foto bersama nih untuk kenang-kenangan ya, untuk diabadikan. Dan boleh juga nanti hasil screenshot-annya aku kirim di grup Discord. Nah, teman-teman bisa buat IG story ya dari screenshotan tersebut. Yuk, on cam dulu teman-teman. Aku tunggu ya semuanya. Oke. Aku tunggu semuanya teman-teman on cam. Biar aku bisa melihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman nih di sesi siang hari ini. Wah, banyak nih. Mungkin teman-teman yang belum pakai jilbab gitu bisa ditarik dulu mukenahnya, sarungnya gitu ya. Biar kita bisa screenshot gitu ya, bisa foto bersama. Oke, Kak Sydney, nggak apa-apa. Maaf lagi nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Aku tunggu teman-teman yang bisa on cam yuk, dinyalakan kameranya yuk. Karena nanti akan ada voucher juga nih buat teman-teman yang buat IG story ya. Voucher English Cup dari Cakap. Oke, aku tunggu ya teman-teman yang lain. Wah, sepertinya para pemenang games kita on cam nih, teman-teman. Ada Kak Ain ya. Oke, masih aku tunggu nih teman-teman yang lain. Masih sedikit nih kayaknya yang on cam. Masih aku tunggu ya. Kak Rizka lagi nggak bisa on cam, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Kak Lutfia, maaf nggak bisa on cam, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Sudah semua ya teman-teman yang on cam ya. Mungkin boleh Kak admin, aku minta tolong dibantu screenshot ya. Kita gaya bebas aja teman-teman. Mbak Vera, Mas Reza, nggak apa-apa. Jangan formal-formal banget gitu. Oke, masih ada yang mau on cam nih. Kayaknya teman-teman kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini cuma ada satu slide dia ya on cam. Oke, aku mulai aja ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mungkin boleh lagi ya ganti gaya. Kakak admin aku minta tolong ya. 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Cuma ada satu slide nih sepertinya. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam dan hadir di acara siang hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera dan Mas Reza bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat IG story dan tag @digitalsekolah, dan jangan lupa juga untuk ikutan kelasnya dan klaim promonya potongan harga up to 1,5 juta sampai 20 Januari 2024. Aku selaku moderator minta maaf kalau tadi ada kesalahan ya dalam berkata, berucap gitu ya. Aku ucapkan terima kasih juga semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Mbak Vera, Mas Reza. Happy weekend. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.